Oke, silakan dimulai Oke, Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ya, kita sudah berada di bulan Ramadan. Insya Allah bulan ini jadi bulan barokah buat kita semua, terutama juga barokah untuk kuantum metal bersama kita. Oke, kita mulai ya. Di sini banyak yang baru ya, mudah-mudahan ada yang baru, yang lama pun, insya Allah kita bersama-sama, ya. Oke, selamat datang dalam pengenalan sistem emas syariah kuantum metal. Oke, sekarang saya tanya nih, apakah emas sebagai alat lindung saja? Coba, yang sudah tahu emas tentang apa? Coba tolong dijawab. Kadang-kadang dianggap begitu, menguntungkan karena instrumen investasi. Ada yang suka bilang emas ini hanya instrumen investasi, ya. Tapi, oke, tahukah Anda kekuatan emas yang anti inflasi jika digabung dengan konsep syariah, ya, terbukti akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Mungkin kalau yang yang belum bergabung mungkin seperti apa sih konsep syariahnya? Seperti apa sih dahsyatnya? Nah, jadi selama ini emas yang kita tahu ya, logam mulia ya, terutama bukan emas perhiasan ya, logam mulia yang seperti kalau di Indonesia ini adalah antam. Kita tahunya hanya sebagai pelindung aset atau investasi jangka panjang. Tapi di sini kita akan lihat seberapa dahsyatnya dengan kekuatan syariah yang kita punya. Oke, kita lanjut. Akan lebih cepat, aman pastinya, legal, dan pastinya syariah. Nah, ini yang dikemas oleh Quantum Meter ini adalah kita akan cepat, aman, legal, dan syariah. Seperti apa? Oke, nanti kita lanjut. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, di sini ada yang namanya Pertmin. Apa itu Pertmin? Ya. Oke, siapa Quantum Metal? Nah, kita harus lihat di sini. Ternyata Quantum Metal itu sebagai distributor resmi Pertmin Australia atau perusahaan emas milik negara Australia. Jadi Pertmin ini adalah usaha milik negara Australia, ya. Dan Quantum Metal menjadi distributornya, bahkan distributor resmi, ya. Bisa dilihat dari situ bahwa sekelas perusahaan negara milik Australia saja Quantum Metals bisa menjadi distributor resminya. Cara ngeceknya bagaimana? Gampang. Bapak Ibu, cara ngeceknya jangan di webnya Quantum, tapi coba cek di webnya Pertminnya ya. Nah, bentar, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya. Pak, klik tombol Risem slideshow itu diklik ya Pak. Ya, sebentar. Ini ada Risem slideshow itu. Kemana nih kursornya? Pak Ari pakai laptop atau pakai Pakai tablet? laptop, Pak. Laptop. Itu ada Risem slideshow itu, Ya, slideshow-nya sebentar, masih Pak. jalan kok. Ini kursornya hilang ini. Sebentar. Oh, mouse-nya hilang, mouse-nya mati. Coba lagi Pak. Sinyalnya, mouse-nya hilang. Pakai mouse yang Bluetooth, yang wifi itu kah? Ya. Baterainya Pak, cabut lagi aja, pasang lagi baterainya, udah harus ganti itu. Sebentar, ini kok hilang kursor. Kendala.
Waduh. Wah, trouble laptop saya, Pak. Oke, saya Nah, share screen ya Pak ya. Bapak oke, lanjut ya. oke, Saya yang share oke, screen ya. oke, oke. Oke, saya lanjut sampai Permin ya, distributor resmi. Oke, perusahaan emas milik negara. Saya lanjut lagi. Cara ngecek. Nah, sekarang apa yang Quantum Metal tawarkan? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Pertama, solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem syariah. Ya, kenapa? Kenapa sistem syariah? Karena benar-benar di backup 100% emas fisik. Ada beberapa di perusahaan yang kita suka lihat, wah, adanya hanya di handphone. Tapi emas fisiknya tidak menjamin. Nah, kalau Quantum Metal ini benar-benar ada emas fisiknya. Karena ya, konsep yang seperti ini yang menurut saya ya, setahu saya sampai sejauh ini belum ada pesaingnya sampai sekarang. Konsep ini yang harus kita pahami. Oke, lanjut Pak. Jadi juga ada program yang bisa menjadi daya ungkit permodalan beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Nah, kira-kira di perusahaan mana ya Bapak Ibu dapat pinjaman ya, daya ungkit untuk permodalan, maksudnya dapat pinjaman modal, tapi kita nanti tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu mencicil. Oke, lanjut. Kumpulkan tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, ini yang bikin menarik kadang-kadang. Kadang-kadang begitu lihat judulnya yang sekarang saya suka share ke teman-teman, ya. Mau tahu nggak caranya kita nabung emas, tapi tanpa uang lebih? Dari mana caranya, Pak Ari? Orang nabung kok nggak punya uang, nggak ada uang lebih. Namanya nabung kan sisa dari uang kita belanja. Nah, nanti dijelaskan seperti apa. Terus kemudian, ini yang lebih menarik lagi. Peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Tapi itu tidak akan dijelaskan di sini, nanti next ya. Oke, lanjut Pak. Sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwa pentingnya tingkatkan aset supaya bisa tingkatkan kekayaan? Coba sekarang tolong ada yang bisa menjawab. Apakah Anda setuju bahwa pentingnya tingkatkan aset supaya bisa tingkatkan kekayaan? Tadi sempat mendengar ya pernyataan dari Bu Sri Mulyani ya. Orang Indonesia kerja keras, asetnya tidur. Kalau orang di luar sana kerjanya biasa-biasa saja, asetnya kerja keras. Jadi nanti kita akan jelaskan gimana cara aset kita bisa kerja keras walaupun kita tidak. Sekarang, apakah peluang atau konsep ini sudah terbukti? Nah, ini ada contoh ya. Ini contoh dari leader kita di Malaysia, namanya Puan Aida. Beliau memulai dari tanggal 18 bulan 2 tahun 2021, ada tanggalnya dibaca ya. Beliau mulai dari 60 gram. Ya, beliau mulainya dari 60 gram. Terus kemudian di tanggal yang sama tapi di tahun yang berbeda, tanggal 18 bulan 2 2022 sudah menjadi 23.584 gram. Atau sama dengan berapa? 23 kilo. Setahun dari 60 gram menjadi 23 kilo. Ada yang mau? Ada yang mau Bapak Ibu di sini? Atau pengen Ya, tahu caranya ya, seperti apa? mau lah, Mau. Oke, Mau nanti banget. mau mau banget. banget. Ya, nanti kita lihat Mau. gimana caranya Mau Bapak dong. Ibu bisa melakukan hal yang sama dengan hanya menduplikasi. Ya, duplikasi apa yang dilakukan oleh leader kita atau senior-senior kita. Oke ya. Oke, ini juga bisa dilihat ya. Bukti penghasilan bonus yang terbukti dapat Anda capai.
Nah, kalau tadi tabungan emasnya, ini bonusnya. Ya, dilihat di situ ya secara US dollar ya. Di situ pernah kita coba di tanggal 15 bulan 10 2022 ternyata beliau sudah punya penghasilan di 71.660 US dollar. Itu kalau dirupiahkan adalah sekitar lebih kurang 1 miliar. Ini pencapaian berapa bulan atau berapa tahun Pak Ari? Ini pencapaian per hari. Ya. 1 miliar per hari. Kira-kira ada yang mau juga di sini? Halo? Tanya Pak, penghasilan banyak. dari hasil emas yang diinvestasikan atau dari hasil yang bonus dari apanya? Ya. Nanti dijelaskan ya. Kalau ini hasil penghasilan dari dia ya. Ini bukti penghasilan bonus ya. Ini bonusnya. Nanti dijelaskan ya satu-satu ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Pak Herman. Nah, ini pada satu acara. Nah, satu acara juga, ya itu lihat ada muka-muka, ada tampang, ada kepala-kepala di bawahnya ya. Di salah satu acara, komisi beliau per hari ya sempat mencapai ke angka 269.308 US dollar atau kalau secara dirupiahkan menjadi sekitar lebih kurangnya 4 miliar. Ini komisi per hari ya. Bayangkan, baru komisi per hari segini apa yang akan kita lakukan? Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada hitungan ya. Ini ada gold storage ya. Nanti kalau yang sudah bergabung pasti tahu apa gold storage itu ya. Tabungan emasnya ada berapa? Di 93 ya. Lanjut, Pak. Ya, ini holding inventory juga ada 61. Jadi ini adalah emas-emas yang sudah ditarik juga akan kelihatan berapanya ya. Jadi kalau GSA itu ya nanti atau GCA itu adalah uang yang kita tarik tapi tetap tabungannya tetap ada. Lanjut, Pak. Nah, mengapa kita perlu aset emas? Aset emas sistem syariah karena kita tahu contoh nih ya nilai uang terus merosot karena inflasi. Betul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, uang yang kita pakai sekarang itu, kalau menurut ahli ekonomi, setiap 7 tahun sekali, nilai mata uangnya berkurang setengah. Contoh, tahun 2000, harga emas per gramnya di Indonesia sekitar 72.000. 5 tahun kemudian, tepatnya 2005, harganya telah mencapai 118.000. Ya, pada 2010. Sekarang, pada 2010, sekarang 500.000. Sekarang kira-kira berapa Bapak Ibu harganya? 24 tahun kemudian, dari 72.000 menjadi 1 juta lebih ya, lebih kurang ya. Oke, emas adalah aset yang aman dan liquid. Kenapa? Karena gampang dijualnya dimanapun. Kemudian konsep syariah di Quantum Metal, tidak ada beban cicilan dan tidak ada risiko lelang. Ini yang menarik. Maksudnya gimana nih? Kok kita dikasih pinjam tapi tidak disuruh nyicil dan kita tidak bisa bayar dan juga tidak kena lelang. Nanti akan jelas. Kemudian Anda akan mendapatkan ya, dapat gandakan aset Anda jadi 10 kali ganda. Contoh, Anda punya 1 tapi bisa menjadi 10 tapi tidak ada tagihan cicilan. Ini yang lebih menarik lagi. Artinya apa? Ini adalah benar-benar syariah ya. Artinya di sini adalah kita benar-benar jual beli emas. Lanjut. Sekarang saya tanya, apakah Anda mau dapat tambahan permodalan untuk beli emasnya 10 kali lebih banyak? Ada yang mau nggak dikasih modal? Mau banget, Pak. Tapi tanpa tagihan cicilan. Gini, Yeah. Bapak Ibu, dikasih modal tapi nggak dikasih tagihan cicilan. Mau nggak? Mau Kita banget. mau betul, mau banget. Tapi ini kan yang menjadi menariknya di sini. Ini yang kita perlu jelaskan. Di mana tambah modal itu bagaimana caranya? Ya, sebentar Pak. Nanti ada tanya jawabnya Pak. Sabar ya. Nanti ada tanya jawabnya, saya jelaskan dulu. Bapak mendengarkan dulu. Nanti Bapak boleh tanya jawab. Oke? Oke, sekarang tanpa resiko lelang. Artinya apa? Kita tidak bisa mengembalikan, tidak perlu dilelang. Dan yang pasti tidak ada resiko uang hilang. Ya. Oke, jadi kita dapat permodalan, tidak ada ditagih cicilan, tidak bisa bayar, tidak dilelang karena memang kita tidak bayar, dan uang kita tidak akan hilang. Oke, lanjut. Yang pasti
keuntungannya 10 kali lebih besar karena kita ditambah modal menjadi 10 kali. Kemudian harga emasnya lebih murah. Kenapa? Karena kita belinya langsung ke distributor resmi. Karena Quantum Metal ada distributor resmi. Kemudian kembalikannya saat kita untung. Jadi yang kita pinjam, modal yang kita pinjam nanti kita kembalikannya begitu nanti kita jual. Jadi kapan? Tergantung kita yang putuskan. Oke, lanjut. Sekarang apakah mau punya banyak tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Wah, tanya lagi nih. Yang mau bertanya mohon bersabar ya, nanti dijelaskan. Sekarang konversi emas Anda menjadi uang tunai. Nah, berapapun emas yang kita punya bisa kita konversikan menjadi uang tunai. Tapi setelah seperti di Pegadaian kan kita pernah dengar ya di Pegadaian ya, kita punya uang, kita taruh di Pegadaian, kita dapat uang tunai, tapi kita wajib untuk mengembalikan dengan iuran bulanan, belum dengan bunga dan dendanya. Kalau tidak bisa bayar, maka akan dilelang. Di kami, di Quantum, ya, Bapak Ibu melakukan hal yang sama, tapi tidak harus dapat cicilan, tidak membayar cicilan. Terus pengembaliannya kapan? Saat nanti kita sudah jual. Jadi keputusannya kita. Terus kemudian tidak ada risiko lelang otomatis karena tidak ada cicilan otomatis tidak akan dilelang Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian lanjut Pak. Nah, ini yang paling menarik. Yang dahsyatnya adalah tanpa bunga berbunga. Artinya ini benar-benar syariah tanpa riba. Jadi sesuai dengan akad di awal, berapa jual belinya, disitulah yang kita selesaikan. Kemudian tanpa beban dan tanpa kontrak. Maksudnya kontrak seperti apa Pak Ari? Contoh di deposito misalnya, kalau kita tahu deposito itu ada namanya kontrak, ada yang bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan, ya, ada yang kalau sebelum masa kontrak habis kita tidak bisa jual, atau kalau masa kontrak sudah habis harus dijual. Nah kalau kita tidak ada beban, tidak ada kontrak, kapanpun mau jual Bapak Ibu menentukan sendiri. Kemudian hanya ada di sistem ini Anda bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Apa yang kita dapatkan? Pertama, penghasilannya tanpa batas. Kemudian mendapatkan sistem yang handal ya. Wah, artinya harus bayar mahal ya. Kemudian ini tanpa modal bayar franchise. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan modal membayar franchise atau membeli sistem, tapi kita dapat sistem yang handal dan penghasilan tanpa batas dan stok emasnya disiapkan. Kita tidak perlu stok emas ya. Kemudian kita nggak perlu buka toko, apalagi gaji karyawan. Yang menarik Bapak Ibu ya. Terus kemudian, nah sekarang apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Nah, itu jadi pertanyaan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dalam satu bisnis atau satu perusahaan harus kita cek. Ya, apa itu? Seperti apa perusahaan yang Anda percaya? Pertama, lanjut Pak Irwan. Punya izin lengkap dan kantor jelas. Oke, yang sudah lama sini pasti tahu. Ya, yang sudah bergabung di Quantum Metal, terutama yang tinggal di Jabodetabek, pasti sudah pernah ke kantornya di Jakarta ya. Di Plaza Office Tower ya, di Plaza Indonesia lantai 29. Nah, terus kemudian yang kedua sudah lebih dari 5 tahun. Nah, perusahaan yang sudah melewati angka 5 tahun insya Allah bertahan. Dan nanti kita lihat berapa tahun Quantum Metal ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang jarang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan lain Bapak Ibu. Diakui oleh lembaga negara ya, bukan oleh masyarakat saja, tapi sekelas lembaga negara mengakui dan bekerja sama dengan Quantum Metal ya. Terus kemudian yang pastinya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar apa saja nanti dijelaskan. Lanjut. Nah ternyata Quantum Metal sudah berdirinya lebih dari 11 tahun. Nah, artinya sudah melewati 2 kali 5 tahun nih Bapak Ibu ya. 5 tahun pertama masa krisis itu sudah kita lewati dengan alhamdulillah aman-aman saja. Dan ini perizinannya. Nah, kemudian juga menjadi, lanjut kalau Bapak. Ya, kita beri dari tanggal 30 Juli 2012 ya, bisa dicek ya. Kantornya di mana? Ada di daratan mana? Shah Alam Selangor Malaysia ya. Lanjut Pak di Pulau Pinang.
Oke, nah ini juga distributor resmi perusahaan Pertmin. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Ceknya jangan di webnya Kak Quantum, tapi coba Bapak Ibu buka webnya Pertmin Australia. Bisa dicek di situ, nanti ada alamatnya Quantum dan ada emailnya Quantum juga di situ. Bisa dicek. Benar nggak bahwa kita sebagai distributor resmi perusahaan emas? Ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Terus kemudian, nah ada bank-bank syariah di Malaysia yang beli emasnya ke Quantum Metal. Apa itu? Bapak Ibu pernah dengar ya? Di Indonesia juga ada Bank Muamalat Malaysia. Gampang, cara ngeteknya juga. Sekarang teknologi sudah canggih ya. Bapak Ibu tinggal coba cek di webnya Bank Muamalat Malaysia. Cari benar nggak Quantum Metal menjadi distributor emas mereka. Kemudian ada namanya Afin Bank, ini juga bank syariah ya. Kemudian ada Allianz Bank juga dan beberapa bank-bank besar lainnya. Sekelas bank-bank seperti ini sudah mempercayakan ke Quantum Metal. Artinya perusahaan ini insya Allah bisa juga kita percaya. Kemudian dari mana tadi yang pinjaman modalnya? Kita didanai oleh namanya Bullion Bank. Oke, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarkan apa nama Bullion Bank atau sudah tahu. Ya, Bullion Bank ini adalah bank khusus logam mulia. Contohnya emas, perak, dan alat-alat berharga benda-benda berharga lainnya. Dan ini sudah ada di hampir seluruh negara. Di Indonesia insya Allah akan hadir ya nantinya. Terus tapi Quantum Metal sudah memiliki sendiri. Oke, lanjut. Nah, kemudian ya sebagai pemegang saham di tambang emas di Besra Gold. Nah, cara ngeceknya gampang. Mungkin kalau kita nggak bisa ke sana, Bapak bisa cek di Yahoo Finance atau namanya nggak juga di Bloomberg, ya bisa dicek. Karena ini web ini adalah web yang nyaris tidak ada hoax dan tidak ada hoax tahu saya. Kita bisa cek nantinya berapa sih saham kita di sana. Besra Gold ini adalah tambang emas, Bapak Ibu, tambang emas di Malaysia, ya. Jadi kita adalah salah satu pemegang sahamnya, pemegang saham terbesarnya di situ. Ya insya Allah. Artinya apa? Stok emas yang kita punya nih kita tidak belinya tidak beli dari tangan keberapa, tapi langsung dari pertambangan emas. Makanya Quantum Metal bisa menjual emas dan bisa menjadi distributor karena dapat harganya langsung dari tambang emas. Lanjut. Ini yang harus juga menarik ya, yang kita harus pelajari. Ternyata semua transaksi perusahaan tercatat di bursa dan diaudit oleh Saruka Global Resort. Soraka, maaf. Kalau di Indonesia, kita terdaftarnya di Jakarta Future Exchange. Jadi, semua transaksi jual beli kita semua tercatat untuk Indonesia. Kalau yang di Malaysia dan di Indonesia juga tercatat di Soraka Global Resort. Oke. Dan kita juga ada Patuh Syariah ya, kita ada dari Tawafuk ya. Ini lembaga syariah dunia yang mengcover seluruh program-program syariah di seluruh dunia ya. Kita bisa nanti kita dapat pengawasan dari lembaga syariah Tawafuk ini ya. Kemudian lanjut Pak. Ada perusahaan lain juga kita diaudit oleh lembaga syariah dunia mendapat sertifikat Patuh Syariah ya, Bapak Ibu bisa cek. Ada namanya AAOIV ya, ini juga adalah lembaga dunia yang mengatur semua persyariahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Nah, ini lebih menarik juga. Kita bekerja samanya juga dengan bank nomor 1 dunia. Kok Ari bisa bilang nomor 1? Gampang Bapak Ibu, dicek aja di Google ya. Bank apa? Bank terbesar di dunia. Akan keluar namanya ICBC Bank. Kemudian dicek apakah ICBC Bank distributornya adalah juga Quantum Metal. Ternyata kita memproduksi namanya Panda Gold ya, yang kerjasama sampai sekarang yang diproduksi untuk produksinya Bank ICBC Bank. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga negara. Nah, kalau di Indonesia disebutnya Penggadaian, kalau di Malaysia disebutnya Aranur Tekun. Ya, sama. Fungsinya apa? Nah, kemudian Aranur Tekun Malaysia ini juga menyiapkan untuk mitra-mitra dari Quantum Metal yang mau mengambil emas logam mulianya atau fisiknya bisa di Penggadaian ini atau di Aranur Tekun. Ya, jadi di semua cabang Aranur Tekun kita bisa mengambil emas fisik
apabila kita membutuhkan emas fisik. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada yang nanya kemarin sempat emasnya ditaruh di mana Pak Adi? Karena setahu saya salah satu perusahaan besar adalah Brinks. Ya, tepat. Ternyata apa? Kita taruhnya juga jaminan emasnya stoknya ada di Brinks Singapura. Kenapa? Karena seluruh dunia, ya, bukan hanya perbankan, tapi banyak negara-negara dunia ini menaruh emasnya di Brinks Singapura karena ini sudah berdiri dari tahun 1859 dan termasuk salah satu ya apa namanya brankas yang keamanannya luar biasa apa namanya luar biasa ketat dan dijamin diasuransikan di ke Lloyd's of London. Jadi kalau kita mau transaksi bukan Bapak Ibu beli emas dengan negara lain atau dengan apa namanya dengan bank lain itu dengan cara dikirim, tidak. Transaksinya cukup di Brinks ya. Jadi semua negara yang ada transaksi emas pasti punya akun di Brinks Singapura, bisa dicek ya. Lanjut. Ini yang paling menarik. Nanti ada yang suka tanya, Pak, gimana kalau perusahaannya tiba-tiba scam? Ternyata salah satu yang membuat saya yakin ya dan saya bergabung karena perusahaan ini tidak punya beban sistem. Dan perusahaan ini juga tidak menjanjikan profit sama kita. Jadi mohon maaf ya, kita tidak dijanjikan profit sama sekali Bapak Ibu, ya. Jadi member mendapatkan keuntungannya itu karena kenaikan harga emas di market. Jadi kalau harga emas belum naik, artinya kita belum cuan. Jadi perusahaan itu tidak ada yang namanya reward inilah, terus kemudian profit sekian persen lah, ya. Kenapa? Perusahaan tidak memberikan profit, tidak menjanjikan profit kalau memang emas market tidak naik, ya. Jadi aman buat perusahaan sampai kapanpun, ya. Karena keuntungan perusahaan pun dari kenaikan harga itu dan dari jual belinya. Oke, lanjut. Nah, perusahaan dapat keuntungannya dari member membeli emas. Nah, ada yang tanya, perusahaan ambil berapa? Nanti dijelaskan. Jadi perusahaan pun untungnya dari kita yang membeli emas. Karena perusahaan pada dasarnya adalah penjual atau distributor. Jadi bisnisnya adalah jual beli Bapak Ibu. Bukan menjanjikan profit ya. Makanya jadi benar-benar dari jual beli. Dia jual dia untung, dia beli nanti untung lagi, kenaikan emas pun nanti untung. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kayaknya dilanjut sama Pak Ades. Sudah ada Pak Ades di sini Pak Ades? Siap Pak Ari, monitor. Oke. Alhamdulillah baru sampai nih, udah ready Insya Allah. Oke, mangga dilanjut Kang Ades. Ya, terima kasih banyak Pak Ari atas Silakan share penjelasannya. screen ya. Rekan-rekan sekalian, salam kenal. Saya dengan Ades Herman. Dipanggil bisa Herman atau Ades, tapi kalau dipanggil Herman takut ketukar dengan Pak Herman nih. Bisa panggil saya Ades gitu loh. Atau panggil karena saya orang Sunda dipanggil Kang Mas boleh itu, dipanggil Kang boleh, Kang Ades, dipanggil Mas Ades boleh, Mas Herman boleh, Kang Herman boleh. Itu. Sambil nunggu screen-nya nanti muncul, boleh tahu nggak ini yang hari ini hadir ini sudah jadi member atau ada yang baru pertama kali ikut acara Zoom? Boleh dong yang baru pertama kali ikut acara Zoom hari ini kasih ini. Ya, saya Ramali di Padang yang pertama sekali baru ikut Zoom sekarang. Oke, Pak Ramli, salam kenal Pak Ramali. Padangnya di mana Pak? Iya, ini baru pertama kali Mas. Kita join sudah hampir 6 bulan lah, tapi dulu kan kita belajar dan kurang yakin lah menjualnya. Iya. Selalu Pak, nanti saya coba jelaskan ya tentang produk ini karena mungkin ya saya jelasin sambil nunggu ini saya jelasin sedikit background saya. Saya background 16 tahun di dunia finansial gitu kan. Saya di asuransi 10 tahun, asuransi syariah 10 tahun sebagai di bagian aktuaria itu bagian hitung-hitungan produk. Kemudian product development, di risk management, pernah juga kemudian di auditor. Lalu saya pindah ke perbankan sekitar 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun di bank syariah juga, saya ke fintech, ya kan, fintech, finansial teknologi yang peer-to-peer lending selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya di bidang trading juga,
trading emas fisik maupun digital. Jadi saya cerita sedikit, kalau trading emas digital ini sebenarnya saya sejak tahun 2010 itu sudah mulai ada tuh trading emas digital gitu kan. Dan saya salah satu agen. Jadi itu tahun sekitar 2010. Jadi kebayang Bapak Ibu sekalian, ketika saya sebenarnya saya baru bergabung juga di QM, mungkin sekitar 2-3 bulan saya bergabung di QM. Tapi ketika pertama kali saya dijelaskan QM oleh Kak Chan gitu kan, salah satu dealer juga di QM ini gitu kan, itu saya langsung on gitu kan, saya bilang wah, bahasa saya, halo, suara saya jelas nggak Pak? Terdengar nggak? Halo? Jelas, jelas. Iya saya, Jelas. oke. Saya lanjut ya. Jelas sekali. Ya. Ya, saya cerita sedikit tentang tadi itu. Ketika saya Iya. dikenalkan tentang produk QM, gitu kan, saya bilang, wah ini dia nih produk yang saya cari-cari selama ini gitu kan. Karena sebelumnya saya menggunakan lembaga yang lain gitu kan dengan model produk yang agak mirip gitu kan, tapi QM dengan fitur yang lebih hebat lagi gitu kan. Saya sudah melakukan itu. Jadi saya selama mungkin belasan tahun lah ya gitu kan, saya sudah melakukan produk QM sebenarnya gitu kan, tapi dengan fitur yang agak beresiko kalau bahasa saya gitu. Tapi di QM gitu kan, setelah saya dijelaskan QM, ikut Zoom-nya Pak Herman gitu ya kan, ngelihat edukasi yang dilakukan, saya bilang, wah ini kalau bahasa saya hampir tidak ada resiko, walaupun di mana-mana bisnis tetap ada resiko ya. Tapi kalau bahasa saya ini hampir nggak ada resikonya gitu kan. Nanti saya jelasin secara detail kenapa hampir nggak ada resikonya, walaupun untungnya bisa dahsyat. Yang kemarin teman-teman sudah terminate GAE gitu kan, bagaimana merasakan keuntungan, dan saya pun merasakan keuntungannya. Hanya dalam waktu 45 hari bisa margin sampai 27%. Tidur enak, tidur nyenyak, nyaman, makan enak gitu ya kan. Nggak harus banyak mengeluarkan effort gitu ya kan. Hampir nggak ada cost yang kayak saya keluarkan. Tapi saya bisa dapat margin 27%. Dari mana? Dari kenaikan harga emas. Jadi seperti yang tadi Pak Ari bilang, nggak ada beban sistem. Jadi bukan perusahaan yang memberikan kita keuntungan, tapi adalah harga emas itu dikenakan. Ini screenshotnya masih belum ya, Pak Herman? Halo? Belum ada ini layarnya. Ya, screenshot belum. Oke. Ya udah nggak apa-apa, sambil nunggu ntar saya cerita sedikit tentang tadi. Bagaimana Sebentar. QM ini? Ini Pak Ades yang share screen kan? Atau Saya saya? nggak bisa Pak. Mohon maaf saya lagi ini nih. Oke, izin saya langsung. bisa dibantu nggak Pak? Saya pikir saya nunggu Pak Ades share screen. Oh, mohon izin Pak. Saya ini di laptop yang ini masih belum muncul itunya nih. Mohon izin dibantu share screen. Oke. Oke, sudah share screen, sudah terlihat, Ya. silakan. Oke, silakan ya. Baik. Terima kasih Pak Herman. Ya, tadi saya lanjutin sedikit. Jadi sejak berapa tahun yang lalu saya sudah melakukan ini, dan ternyata di QM ini memang luar biasa gitu kan. Ini salah satu produk. Jadi di QM itu ada produk yang namanya Gold Storage Account, yang nanti Gold Storage Account ini akan berpadu dengan Gold Convert Account yang akan kita bahas nih. Gold Convert Account, bagaimana emas kita dikonversikan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk cash gitu ya kan. Kemudian nanti ada produk lagi namanya GAE. Nah, saya langsung bicara tentang GCA gitu kan. Ini produk ini sangat mirip sekali dengan Gadai, ya kan? Mirip banget. Dan ini saya sudah melakukan ini belasan tahun yang lalu gitu kan. Tapi ketika dengan QM, ini luar biasa. Apa bedanya dengan QM? Oke. Nah, ini tidak ada cicilan. Jadi saya kasih gambaran begini ya. Ketika kita punya emas gitu kan, kita bisa menggadaikan emas itu dalam bentuk rupiah. Kita datang ke lembaga gadai gitu kan. Emasnya kita bawa nih secara fisik gitu kan. Karena lembaga gadai atau perbankan itu tidak menyediakan jual beli emasnya. Dia hanya menerima layanan gadai karena mereka bukan bank bulion. Kalau bank bulion kita bisa jual beli emas dan gadai di tempat yang sama gitu kan. Jadi kalau gadai kita beli emas di toko emas gitu ya kan. Kemudian emasnya kita bawa ke pegadaian atau ke lembaga keuangan lain yang memberikan layanan gadai. Oke. Ketika kita terima uang cash gitu, itu kira-kira nggak beda jauh dengan di produk di Quantum Metal di GCA ini, itu kira-kira 85% kita dapat cash. Nah, sebagai gambaran gini, saya kasih contoh yang simpel, misalkan kita punya 100 gram emas, gitu ya kan. 100 gram emas ini kalau kita bawa ke pegadaian, anggaplah taksiran harga emas 1 juta per gram gitu kan. Maka kita akan dapatkan kira-kira 85%. 85 juta tuh uang yang akan kita terima. Nah, tapi di lembaga gadai gitu ya kan, kita bicara tentang
rate-nya dulu nih. Saya bicara tentang rate. Pengalaman saya termasuk nasabah spesial gitu, karena rate saya itu saya bilang paling murah. Hanya 1% sebulan. Saya pikir itu yang paling murah gitu. Dan memang saya bandingin ke berbagai tempat, rate saya itu yang paling saya terima rate gadai itu atau biaya ujroh atau titip gadainya itu 1% sebulan. Berarti dalam 1 tahun ya saya harus membayarkan 12,5%. Dan di tempat saya menggadai emas saya itu harus bayar setiap 4 bulan. Artinya apa? Setiap 4 bulan saya harus bayar 4% tuh dari jumlah uang yang dicairkan atau cash yang saya terima. Gitu kan. Anggap tadi saya terima uang 85 juta. Jadi setiap 4 bulan, ya kan, saya harus bayar 4% kali 85 juta kira-kira 3.400.000 gitu kan. Oke, 3.400.000 nih. Itu yang disebut ada cicilan tuh, maksudnya biaya ujroh tuh. Kita tiap 4 bulan atau di lembaga yang lain bisa jadi tiap bulan atau tiap periode tertentu harus bayar, ya kan. Nah, masalahnya gitu kan, ketika kondisi tertentu gitu ya kan, kita tidak sanggup bayar ujroh gitu ya kan. Nggak sanggup bayar ujroh tuh. Mungkin ada keperluan yang lain. Yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Emas kita dilelang. Nah, gitu kan. Ketika kita di lembaga lain, bukan di QM, ini kita bicara di tempat yang lain ya. Kita bandingkan dengan QM, itu akan dilelang. Dan itu pernah kejadian juga sama saya gitu kan, dalam kondisi tertentu ketika kondisi cash flow kita sedang berat gitu ya kan, kita akan milih nih buat bayar ujroh atau buat keperluan yang lain. Ketika kita tidak sanggup bayar, maka emas kita dilelang. Nah, yang bikin sakit hati itu begini Bapak Ibu sekalian. Habis emas kita dijual, beberapa waktu kemudian, contohnya nih kemarin nih, dalam waktu sekitar 9 hari lebih gitu, itu harga emas naik terus gitu kan. Kita dijual sekarang nih, ya kan, seminggu kemudian atau sebulan kemudian harga emas naik. Kayak kemarin itu naik kira-kira hampir dari 2020 US dollar per troy ounce menjadi 2.150 atau kira-kira 150 dolar per troy ounce. Naik harga kira-kira 100 ribuan lah gitu ya kan. Bayangin kalau kita punya emas 100 gram gitu ya kan, dijual potensial yang hilang itu, gen kita yang hilang kira-kira 10 juta gitu kan. Nah, itu resikonya tuh kalau kita gadai dan kita harus bayar biaya ujroh gitu kan. Tapi di GCA ini Bapak Ibu sekalian ya kan, konversi emas yang tadi mirip seperti gadai tidak ada ujroh. Jadi ujrohnya itu atau biaya apa bahasa di kita itu manajemen fee-nya itu dibayar pada saat nanti kita akan tebus emasnya atau saat jual emasnya. Artinya apa? Artinya cash flow kita aman gitu ya kan. Terutama bagian nanti pengusaha, nanti kita mungkin akan ada waktu khusus saya bisa cerita bagaimana bagi para pengusaha gitu kan, gadai di QM ini sangat dahsyat tuh. Kemarin saya kebetulan mulai masuk ke nasabah corporate gitu kan, ada perusahaan beli GSA kemudian di GCA ini kira-kira 117 juta gitu kan, itu ketika harga masih di 2020. Sekarang udah untung hampir 15 juta tuh gitu ya kan, asetnya naik gitu ya kan. Saya bilang, Pak Ades terima kasih gitu kan. Kenapa Pak? Iya, kemarin saya beli GSA kemudian di GCA-in gitu kan. Harga sekarang emas naik di 2000, kemarin kan 2195 tertinggi, sekarang hari ini menit ini 2156 gitu kan. Artinya gitu kan, asetnya dia meningkat gitu kan, tanpa dia harus membayarkan ujroh, dan itu kira-kira 1,5 bulan yang lalu gitu. Oke ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita bandingkan bagaimana produk QM ini benar-benar sangat menguntungkan buat kita, bagi ibu rumah tangga, bagi pegawai, bagi pengusaha gitu kan, bagi siapapun gitu kan. Dan ini bisa menjadi perencanaan keuangan keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Saya cerita sedikit tentang GCA ini, nanti bayangin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian gitu kan punya penghasilan 10 juta. Oke, mungkin lanjut ke screen berikutnya, Pak. Oke, satu lagi nih, yang manajemen fee 3,5% per tahun. Oke, tadi saya cerita tuh, bagaimana rate spesial saya aja itu 1% sebulan. 4 bulan adalah 4%. Nah, kalau di QM, Bapak Ibu sekalian, manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Artinya apa? Lebih kecil daripada biaya saya yang saya bayarkan 4% tiap 4 bulan. Luar biasa nggak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira bagaimana nih? QM benar-benar menguntungkan nggak buat kita Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian tadi tidak ada kontrak, ya kan? Artinya mau kita tebus atau mau kita jual emas kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu pilihan ada pada diri kita itu. Kita bisa ngecek kapan harga emas terbaik yang ingin kita lakukan terminasi terhadap ini kita apa namanya GCA kita gitu ya kan, seperti itu.
Nah, semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas. Kemudian kita memiliki tabungan emas tanpa uang lebih dan selamatkan belanja hangus Anda jadi tabungan emas. Nah, ini saya mau cerita sedikit bagaimana kita menyelamatkan belanja hangus ya Bapak Ibu sekalian. Oke, misalkan penghasilan kita itu 10 juta per bulan. Nah, dari 10 juta per bulan kita punya dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Uang ini habis kita belanjakan untuk semua keperluan kita, bayar cicilan rumah, kebutuhan rumah tangga, bayar cicilan kendaraan, dan yang lain-lain, itu habis, ya kan? Atau pilihan yang kedua, kita bisa tabung nih uang kita, gitu kan? Kita sisihkan kira-kira 15% uang kita untuk kita tabung. Oke, dari 10 juta, kalau 15% yang kita sisihkan untuk menabung, itu kira-kira 1,5 juta, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 1,5 juta ini punya dua pilihan lagi. Mau ditabung di mana nih? Apakah ditabung di perbankan, yang ketika kita buka tabungan udah kena biaya tuh, biaya ATM, biaya admin bulanan, dan biaya yang lainnya gitu kan, itu udah kena biaya. Atau kita bisa belikan emas. Nah, bisa belikan emasnya bisa dua juga. Apakah kita beli emas secara konvensional atau beli emas di QM? Nanti tidak akan kita lihat perbandingannya Bapak Ibu sekalian. Anggap yang terbaik itu adalah kita membeli emas. Oke, pilihannya bisa dua. Beli emas secara fisik atau konvensional seperti biasa, atau beli emas langsung ke QM yang nanti Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung silahkan bisa dengan yang mengundang untuk tahu lebih jauh gitu kan. Oke, saya sekarang bandingkan. Ketika kita punya uang 1,5 juta tadi, kalau kita beli emas secara fisik, yang terjadi apa? Uang ini kita bawa ke toko emas. Ya, ketika kita datang ke toko emas, itu ada effort, ada biaya, ada resiko. Effortnya apa? Ya kita harus jalan tuh ke toko emas, ya kan? Ada effort tuh tenaga yang kita keluarkan. Ada ongkos, bayar parkir, bayar angkot, ongkos bensin ke sana gitu kan, itu ada biaya. Ada risiko apa? Ya ketika datang ke sana kemudian emasnya itu kita bawa, ya ada risiko tuh karena emas fisiknya kita bawa gitu ya kan. Bisa hilang, bisa keselip, bisa apapun gitu kan yang terjadi. Dan itu ada cost, biaya dan effort juga tuh. Ketika emasnya sudah sampai di rumah Bapak Ibu sekalian gitu kan. Emas kita simpen nih. Kalau 1,5 gram atau 2 gram masih oke. Tapi kalau jumlahnya banyak, kan kita akan berpikir emas ini mau di kemana ini sama kita nih. Bisa jadi emas ini kita simpan di safe deposit box, ya kan? Ketika kita bawa emas kita ke safe deposit box, itu ada cost, ada biaya, ada risiko lagi, gitu kan? Oke, udah taruh di deposit box. Kemudian, nah kita ingin pakai nih emas ini kita gadai atau kita jaminkan ke lembaga keuangan untuk mendapatkan cash-nya. Yang terjadi apa? Kita datang lagi ke safe deposit box, gitu ya kan? Kita ambil emasnya, kita bawa ke pegadaian atau ke lembaga gadai yang lain. Itu ada cost, ada biaya, ada risiko. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan pembelian secara fisik dan juga menjaminkan secara fisik juga, yang terjadi berapa banyak tuh cost, biaya, dan risiko yang terjadi. Berulang-ulang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan di QM, kita punya aplikasi QM gitu kan, tinggal transfer uangnya masuk ke virtual account secara cepat, aset emas kita langsung masuk tercatat di saldo. Jadi QM ini yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti, artinya kita sudah legal beroperasi di Indonesia gitu kan. Itu kita bisa membeli emas secara fisik dan dicatat secara digital. Kenapa saya bilang membeli emas fisik? Karena sesuai dengan peraturan Bapepti, emas yang kita beli secara digital fisiknya itu di cadangan 100% di Brankas Antam, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Antam itu ada layanan kita bisa menyimpan emas di Antam, di Brankas Antam itu kan. Dan ini perusahaan emas yang kita beli melalui QM itu disimpan fisiknya di Brankas Antam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita membeli emas fisik yang dicatat secara digital di sistem. Sama seperti Bapak Ibu sekalian punya uang gitu kan. Uang taruh di bank, kita punya catatan saldonya. Nah, sama juga halnya. Tapi ini kita bentuknya apa? Emas, ya kan? Emas kita simpen di Brankas Antam oleh perusahaan, dicatat saldo kita ada di sistem. Oke ya. Nah, kita kembali lagi kemarin ini. Ketika kita punya uang 10 juta tadi gitu kan. Kalau pakai cara konvensional, kita tadi 1,5 jutanya dibeliin emas, kita punya aset emas 1,5 gram. Dan itu next kita bisa lakukan secara berkali-kali. Setiap bulan kita punya uang 10 juta, beli lagi emas lagi, beli lagi emas lagi gitu kan. Yang terjadi apa? Kalau 12 bulan ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat tabel di bawah, itu kira-kira catatan emas kita itu ada 18 gram. Ya. Catatan emas kita itu ada 18 gram. Kalau tabungan emas biasa seperti yang tadi, gitu kan. Gitu loh. Nah,
Kalau misalkan kita ambil yang bulan pertama aja Bapak Ibu sekalian, biarin punya gambaran yang agak lebih clear gitu kan. Misalkan di bulan pertama itu kan kita punya 1,5 gram nih gitu kan. 1 tahun kemudian harga emas naik misalkan 10%. Ya, harga emas naik 10%. Yang tadi misalkan kita beli harga emas di angka 1 juta gitu kan. Berarti ketika naik 10%, harga emas menjadi 1.100.000. Benar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Dari 1 juta naik 10% jadi 1.100.000. Artinya apa? Aset emas kita dengan tabungan biasa yang 1,5 gram tadi nilainya menjadi 1.650.000. Artinya apa? Kita dapat gain senilai 150.000 ya. Dapat 150. Belum, masih yang tadi Pak, masih yang tadi. Belum, masih yang tadi dulu bentar. Nah, dapat 150.000. Bayangin kalau kita melakukan GCA Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi uang 10 juta, kita belikan emas seluruhnya. Kita mendapatkan berapa? 10 gram. Ya kan? 10 gram dan itu bisa kita lakukan tiap bulan. Melakukan hal yang sama sehingga sama 1 tahun emas kita jadi ada berapa? 120 gram. Bapak Ibu sekalian. Setahun 120 gram. Selisihnya berapa? Jauh banget. 18 gram dengan 120 gram. Dampaknya apa? Dampaknya tadi. Kalau misalkan tadi di bulan pertama, gitu kan, harga emas tadi naik 10%, ketika kita punya catatan saldo tadi 10 gram, keuntungan kita jadi berapa? Jadi 1 juta. Dari mana 1 jutanya? Tadi harga emas kan jadi 1.100.000. Kita punya aset 10 gram. 1.100.000 dikali 10 juta, itu menjadi 11 juta. Modal kita kan tadi 10 juta. Jadi kita dapat gain berapa? 1 juta. Kira-kira berapa? 7 kali lipatnya Bapak Ibu sekalian. Artinya di GSA ini sangat-sangat menguntungkan. Bayangkan kalau misalkan terakumulasi tuh, kita punya 120 gram. Naik tadi harganya 100.000. Berarti gain kita jadi berapa? 120 gram dikali 100.000, 12 juta Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kira-kira ide produk? Makanya ketika saya tahu ini produk gitu kan, di GCA, di QM, ya ini produk yang benar-benar sangat menguntungkan. Kita bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat dibandingkan dengan cara yang konvensional dan cara yang biasa, gitu kan. Lalu apakah bisa kita tetap belanja? Bisa. Kenapa? Karena kan 10 gram tadi kita GCA-in atau kita jaminkan, kita kembali lagi uangnya dapat 8,5 juta tuh Bapak Ibu sekalian. Artinya catatan saldo kita 10 gram, kita terima uang cash 8,5 juta gitu kan, dan ini bisa kita belanjakan gitu kan. Dan satu lagi yang paling penting, kita tidak ditagih ujroh, tidak ada cicilan, sehingga cash flow kita aman. Yang 8,5 juta ini tetap kita bisa pakai untuk kebutuhan hari-hari kita tanpa dibebankan oleh biaya atau ujroh bulanan atau ujroh per 4 bulan yang kita bayarkan. Ya. Oke, dari gambar saya kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, lebih untung mana nih? Nabung dengan cara GCA atau nabung emas dengan cara biasa? Boleh komentarnya Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang mau komentar. Ya, betul. Ya. Ya. Halo? Gimana Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Bayangin ya, produk GSA dengan GCA ini tanpa ada tagihan cicilan, tanpa ada risiko lelang, kita bisa tetap belanja, keuntungan kita bisa berkali lipat, gitu kan? Pastilah GCA ya. Oke ya, kebayang ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita lihat nih di sini nih. Ini dari holding inventory kita. Jadi kalau kita dari GSA ke GCA nanti emas kita akan pindah ke holding inventory gitu kan. Ini kira-kira berapa nih? Dari 13.327 gram gitu kan. Itu 13 kilo ya. Itu jadi kita bisa dapat sampai di convert gitu ya kan. Itu $721.000 ya. Ya. Nah, kemudian ini ketika kita melakukan itu gitu kan, ini terakumulasi sampai dengan 61 kilo ya. Itu 61, sekian 61.008 gitu ya. Nah, ini saya menunjukkan bahwa kalau kita melakukan itu terus-menerus dalam jangka waktu yang akan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka aset emas kita akan terus bertambah dari menyelamatkan belanja hangus Bapak Ibu sekalian. Yang tadi kan gambar ya, kalau kita punya uang, kita belanjakan untuk kebutuhan hari-hari kita, nggak ada aset yang tersisa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita mau berhemat, gitu kan, 15%, dengan cara bagaimana? Uangnya dibelikan emas dulu, kemudian kita GCA-in, dapat terima uang cashnya kita pakai belanja, kita punya aset emas yang dari tahun ke tahun akan meningkat harganya, gitu kan.
Ya, itulah produk GSA dan GCA yang dimiliki oleh QM yang luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan sangat memberikan kebahagiaan nih kalau bisa dapat untung kayak kemarin ya. Kita dalam waktu 1,5 bulan harga emas naik dari 2020 US dollar per troy ounce menjadi 2.190-an, sekarang 2.150. Itu teman-teman yang baru masuk termasuk saya yang kemarin baru beli produk GSA dan juga GAE nih nanti akan saya jelaskan, itu benar-benar bahagia itu kemarin. Marginnya kira-kira antara 20-30% lah kita dapat gitu kan dalam hitungan ini. Dan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan saya punya usaha trading gitu kan. Saya trading jagung, saya supplier di Caron Pokpan gitu kan. Itu margin saya sebulan kira-kira 5% lah dengan segala resiko, dengan segala effort, dengan segala apa saya harus cari supplier gitu kan, harus ngecek kadar air, harus diprocessing, harus dimuat di truk, dikirim ke sana, nunggu pembayaran, itu prosesnya wah usaha yang luar biasa. Tapi margin saya karena trading seperti itu ya karena komoditas ya kecil gitu kan hanya 5% tapi tetap jalan. Bayangin kalau saya bandingkan dengan trading emas ini gitu ya kan, kita tanpa resiko ya kan, duduk tenang, tidur nyenyak gitu ya kan, marginnya 27% Bapak Ibu sekalian yang saya pernah dapatkan. Oke, saya cerita tentang GAE. Jadi kalau tadi GCA itu mirip-mirip seperti gadai, kalau GAE ini mirip-mirip seperti cilem, cicil emas. Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, ada yang pernah ikut produk cicil emas nggak dari salah satu bank? Ada. Atau di tempat lain? Ada Saya ya? belum pernah. Aduh, belum pernah ya. Saya udah lama tuh pakai produk yang cicil emas dan sudah merasakan keuntungannya. Tapi di GAE untungnya lebih berlipat-lipat, ya kan? Kenapa berlipat-lipat? Oke, saya kasih gambaran dulu perbandingan bagaimana perbedaan antara cicil emas dengan produk GAE 10 gitu kan. Saya cerita tentang produk cicil emas dulu ya, sebentar. Nanti saya bandingkan. Nah, kalau di produk cicil emas, patokannya itu adalah gramasi, Bapak Ibu sekalian. Contohnya nih, kita mau beli emas 100 gram. Kalau di harga 1 juta, ya 100 gram, berarti kan kita butuh dana 100 juta. Nah, nggak semua orang tuh punya dana 100 juta untuk beli 100 gram. Tapi kalau kita punya uang 20 juta, itu memungkinkan. Bagaimana cara memungkinkannya? Ya, oleh pihak lembaga keuangan yang ngasih pinjaman untuk cicil emas, dia akan sampaikan, oke, bayarin DP 20%-nya ke pihak bank. Oke, kita bayar DP 20 juta, maka pihak bank akan memberikan pinjaman 80 juta, ya kan? Atau 4 kali lipatnya tuh, gitu kan. Kalau di GAE kita 9 kali lipat yang kita terima, itu udah untung juga ya. 4 kali lipatnya tuh. Jadi uang 20 juta ditambah 80 juta jadi 100 juta, bisalah untuk membeli emas 100 gram. Oke. Nah, tapi kan 80 juta ini karena pinjaman dikenakan margin dong, dikenakan biaya. Berapa biayanya? Biayanya adalah umumnya itu sekitar 10%, ya kan? Umumnya 10%. Nah, KM lebih unggul lagi. Kita biayanya kalau di KM hanya 3,5%. Bisa 2 kali unggul tuh. Pertama, kita lebih banyak penambahannya, pinjamannya. Yang kedua, rate-nya lebih murah gitu kan. Kita kembali lagi, kita dikasih rate atau margin itu 10% setahun. Kalau kontraknya misalkan 10 tahun, berarti marginnya adalah 100% atau 80 juta. Artinya apa? Posisinya adalah uang 20 juta tadi ditambahin 80 juta, ditambahin margin 80 juta. Jadi kita punya hutang di bank itu sebesar 160 juta. Dari mana 80 juta pinjamannya ditambah 80 juta marginnya 160 juta yang harus kita cicil selama 10 tahun atau 120 bulan, itu kira-kira 160 juta dibagi 120 bulan atau 10 tahun tadi itu 1,3 juta Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, oke. Posisinya adalah kita punya emas 100 gram yang dijaminkan atau yang ditaruh di lembaga keuangan tersebut yang meminjamkan uang pada kita. Kita punya hutang 160 juta yang kita cicil selama 120 bulan atau 10 tahun sebanyak 1,3 juta per bulan. Ya, oke. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian ada resiko. Nah, itu saya pernah ngalamin resikonya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ambil resiko lagi gitu. Resikonya apa? Ketika kita bayar cicilan 1,3 juta itu terdiri dari margin dan pokok.
Dan pihak bank umumnya itu akan mengambil margin porsi lebih besar dibanding pokoknya. Bisa jadi dari 1,3 juta itu yang merupakan marginnya adalah 800.000 atau 1 juta, pokok pengurangan hanya 300.000 atau 500.000. Artinya apa? Biaya itu udah bayar di depan tuh, dibayar besar di depan di awal-awal gitu kan. Oke. Nah, resiko terjadi ketika kondisi ekonomi kita nggak sanggup untuk bayar cicilan yang 1,3 juta. Dampaknya apa? Ketika kita tidak sanggup, maka dalam hitungan bulan depannya itu emas yang tadi ada dijaminkan di lembaga keuangan tersebut, di bank tersebut, itu akan dijual Bapak Ibu sekalian karena kita nggak sanggup bayar cicilan. Dampaknya apa? Ketika dijual, syukur-syukur harganya tinggi. Tapi ketika harga emas turun, dijual, dampaknya kita akan boncos. Kita akan rugi. Ruginya di mana? Ya, kita beli harga misalkan tadi 1 juta, ketika dijual harga misalkan 950.000, itu udah selisih 10.000, udah selisih 50.000, dikali 100 gram udah selisih 5 juta gitu ya kan harganya tuh. Belum lagi ketika kita bayar bayar cicilan tadi, marginnya lebih besar, itu pasti akan ada cost yang kita keluarkan. Nah, ketika emas kita dijual gitu kan, itu bisa jadi DP kita yang tadi 20 juta di depan yang kita bayar, emas kita dijual dikembaliin, yang kembali ke kita uangnya itu kurang dari 20 juta. Atau ya bisa jadi tergantung tuh penurunannya berapa, kosnya berapa. Artinya ada resiko ketika kita melakukan cicil emas, kita tidak sanggup bayar dan harga emas turun, kita akan boncos tuh. Atau jumlah uang yang tadi kita harapkan bisa meningkat dengan program cicil emas, maka kita akan mengalami kerugian. Ya kan? Seperti itu. Itu kalau cicil emas tuh, saya kasih tahu bagaimana resikonya di situ, gitu kan. Kira-kira kalau udah tahu begini, kita akan pilih mana nih ya? Oke, sekarang saya jelaskan tentang GAE 10. Kalau tadi di cicil emas patokannya adalah gramasinya, tapi kalau di GAE kita per unit Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisa ikut program ini GAE 10, modal yang diperlukan adalah $250. Ya kan, $250 nanti tinggal dikonversi ke rupiahnya berapa, kira-kira 3 jutaan sekian atau 4 jutaan gitu ya kan, itu dikonversi segitu. Nah, QM sebagai bank bulian memberikan pinjaman tuh 9 unit atau nilainya $2.250. Berapa kali lipat Bapak Ibu sekalian? 9 kali lipat. Kalau tadi berapa di tembaga di Cilem? 4 kali lipat. Lebih untung mana? Oke, pastilah lebih untung di QM. Benar ya? Nah, uang tersebut yang $250 uang kita yang tadi sebagai modal, kemudian dikasih bantuan modal $2.250, itu digabung jadi $2.500 atau 10 unit. Nah, uang inilah yang dibelikan emas pada harga berapa kita transaksi, gitu ya kan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke. Nah, ketika saya kasih gambaran sedikit, biarin mudah ngitungnya, Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan ketika kita transaksi ya, harga emas di $50 per gram. Ya, anggap aja $50 ya supaya ngitungnya gampang. Kalau sekarang sudah kemarin sempat $70 per gram, hari ini turun 68 gitu kan. Anggaplah kita di $50 per gram biar ngitungnya gampang. Artinya apa? Dari $2.500 ini kita punya emas seberat berapa? 2.500 dibagi 50 menjadi 50 gram. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya stok emas 50 gram nih. Ya. Punya emas 50 gram gitu ya kan. Nah, misalkan harga naik 10% gitu kan. Harga naik 10%. Nah, saya bicara tentang untungnya dulu, nanti secara teknisnya saya jelaskan. Kita bagaimana keuntungan ketika kita melakukan GAE dibandingkan dengan tadi Cilem gitu ya kan. Nah, ketika kita sudah membeli emas tadi 50 gram dari uang $2.500, harga emas naik itu 10%. Jadi berapa? $50 dikali 10%, $5, jadi harga emas sekarang $55 Bapak Ibu sekalian, ya kan? Harga emas $55, udah untung dong, ya kan? Itu kira-kira kalau harga emas naik di atas 4%, itu kita udah pasti untung. Nanti saya jelasin bagaimana bisa seperti itu. Nah, ketika harga emas naik 10%, kita punya stok emas tadi 50 gram, harga emas $55, ya kan? Ketika kita jual, cash kita jadi berapa Bapak? 50 gram dikali $55 menjadi $2.750 Bapak Ibu sekalian. $2.750. Hutang kita berapa? $2.250, ya kan? Kita kembaliin tuh $2.750 dikurangi $2.250, maka yang kita pegang ada berapa uangnya? $500. Modal kita berapa?
$250. Untung kita berapa? $250. Berapa persen? 100%, Bapak Ibu sekalian. Bayangin, ya kan? Kita bisa untung 100% ketika kenaikan harga emas 10%. Itulah yang disebut sebagai pengali 10 kali lipat, gitu kan. Dan ini yang paling penting nih, saya rinciin ya. Kita tanpa perlu cicil bantuan modal tersebut. Kalau tadi kayak saya jelasin di Cilem bagaimana tiap bulan kita harus bayar tuh cicilan 1,3 selama 120 bulan atau 10 tahun. Tapi di QM, Bapak Ibu sekalian, bantuan modal yang diberikan oleh perusahaan itu kita tidak perlu mencicilnya. Nah, kebayangkan Bapak Ibu, cash flow kita aman. Bapak Ibu sekalian nggak perlu pusing kepala mikirin bagaimana bayar cicilan. Kayak tadi tuh bayar cicilan Cilem kita gitu kan. Tapi kalau di QM, tanpa perlu cicilan modal, kita tidur tenang, makan enak, untung berlimpah. Kira-kira gitu. Kapan kita harus mengembalikan modal itu gitu kan? Pada saat emas dijual. Yang tadi saya jelasin tuh. Ketika harga emas naik, kita jual gitu kan. Emas kita untung bisa sampai 100% Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin saya dalam waktu 1,5 bulan gitu kan, saya lihat harga udah oke gitu ya kan. Saya jual kira-kira 27%, 1,5 bulan. Kita bisnis di mana Bapak Ibu sekalian, ini trading di mana gitu kan, yang aman, tentrem, nyaman, untungnya gede gitu kan. Oke ya. Oke, kemudian perusahaan dapat untungnya dari mana sih gitu kan. Nah, kalau tadi yang produk GSA atau GCA itu spreadnya 7%, kalau ini spreadnya 3%. Maksudnya spread itu apa? Jadi setiap hari itu kan ada market emas ya, yang terus nilainya itu apa namanya naik turun tuh harga emas. Kalau di QM kan kita real time tuh ya, kita kapan beli ya sesuai dengan harga pada saat menit tersebut gitu kan. Kita benar-benar real time. Nah, itu akan ada tadi saya bilang tuh 2020 US dollar per troy, nah itu harga spot Bapak Ibu. Nanti kalau dikonversiin 1 troy ounce itu kira-kira 31,01 gram. Kira-kira 31 gram lah itu 1 troy ounce itu gitu kan. Nanti tinggal dikonversi tuh. Kalau harga $2020, nanti kalau dijadiin rupiah agak panjang konversinya kan, dijadiin gramasi dulu, kemudian dikaliin US dollarnya berapa, nah itu baru harga rupiahnya gitu kan. Nah, tapi kita patokannya sekarang masih pakai dolar, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, keuntungan perusahaan adalah ketika kita membeli emas, kita dikenakan spread 3%, dan ini murah Bapak Ibu sekalian, 3% itu murah. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat harga di Antam itu spreadnya kira-kira 11%. Artinya apa? QM benar-benar produknya sangat menguntungkan buat kita. Dari kita beli emas saja udah harganya lebih murah gitu kan. Kemudian keuntungan perusahaan dari mana lagi? Dari manajemen fee 3,5% setahun. Nah, kan ini lebih kecil daripada tadi saya di Cilem yang saya cerita ya 10% tuh setahun. Di perusahaan hanya 3,5% setahun dan dibebankannya secara harian Bapak Ibu sekalian. Harian, maksudnya secara harian apa? Proporsional. Kalau misalkan tadi saya cerita, saya pertama kali beli GAS 10 itu tanggal 16 Januari, masih apal tuh saya tanggal 16 Januari saya beli gitu ya kan. Itu saya beli sekian unit gitu kan. Lalu saya terminate kemarin itu tanggal 8 Februari. Itu kira-kira 50 hari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kan udah bayar uang margin nih atau manajemen fee di depan 3,5% sebesar $78,7 per unit gitu kan. Ini kira-kira kalau dihitung secara harian itu 0,22 US dollar per hari, 0,22. Artinya apa? Saya nih sudah pakai nih pinjaman ini selama 50 hari ya kan, dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 8 Maret ya kan. Maka yang dibebankan secara harian ke saya adalah 0,22 dikalikan dengan 50 hari. Kira-kira berapa? $11. Nah, jadi yang saya bayar fee-nya atau cost atas pinjaman itu hanya $11. Sisanya kemana? Di refund Bapak Ibu sekalian ya. Dikembalikan kepada kita gitu kan. Dikembalikan kepada kita uangnya gitu kan. Sehingga kita akan untung yang lebih besar ketika dalam jangka waktu pendek harga emas naik. Karena cost kita kecil tapi untung kita berlipat ganda gitu kan. Yang sekarang terjadi sama teman-teman nih yang sudah terminate kemarin di sekitar awal Februari beberapa hari ke belakang gitu kan. Yang belinya di bulan Januari seperti saya hanya dikenakan biaya 50%, 50 hari dikali 0,22 itu sekitar $11. Saya refund gitu kan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya nih gitu ya kan. Ini ketika kita ikut GAE maka kita akan mendapatkan sertifikat ya kan. Kita lihat di sini, kita baca ya. Dow payment ini DP kita $250.
payment amount yang dipinjamkan oleh perusahaan $2.250, profit rate kita 3,5% setahun. Total gramasi ini adalah emas yang dibeli dari $2.500, itu kan kita beli di harga $65,38. Kemudian kita bagi gitu ya kan, 2.500 dengan harga emas ini, maka dapat 38,23. Artinya apa? Ketika kita melakukan GAE, kita punya bukti otentik kepemilikan emas kita dengan sertifikat ini, gitu kan. Lanjut. Oke. Nah, ini perbandingan beli GAE 10 versi beli emas di toko atau di mall, gitu kan. Atau tadi tuh beli cetakan emas nilai 15 juta. Ya. Oke, 1 unit kita lihat modal sekitar 5 juta rupiah. Tadi modalnya dari mana GAE? DP yang $250 sama biaya yang dibayar di muka $78,75 atau kira-kira $328,75. Kalau dirupiahin kira-kira 5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita mendapatkan pinjaman tadi dilipat gandakan oleh perusahaan gitu kan, pinjaman kita, maka kita dapat emas kira-kira dapat 40 gram, ya kan? Dan itu selisihnya adalah 3% dari harga market dunia. Bandingkan kalau misalkan dengan beli cetakan emas biasa dengan uang 5 juta kita hanya dapat 5 gram, ya kan? Lalu selisih jual belinya 11%. Ini dampaknya apa Bapak Ibu selisih harga jual beli ini? Dampaknya begini. Kalau kita selisih jual beli itu 11%, berarti kita nunggu harga pada saat kita beli itu lebih dari 11% baru kita untung. Nungguinnya lama tuh, nunggu 11% itu. Tapi kalau misalkan selisih jual beli 3%, artinya apa? 4% harga emas naik, kita sudah untung tuh 1%. Kalau kita beli cara biasa, belum untung tuh, masih nunggu di atas 11%. Gitu kan. Nah, artinya apa? Kita dengan produk GAE ini, keuntungan kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada beban cicilan, rate-nya lebih murah, keuntungannya jadi berlipat ganda 10 kali lipat. Dan ini kita bisa lihat di grafik nih gitu kan. Ini kita lihat ya kan, di grafik itu kenaikan harga emas itu 15% ya kan dari market nih. Dari garis yang di bawah sampai tanda panah di atas itu ya kan, itu kira-kira 15%. Artinya apa? Ketika kita menggunakan produk GAE ini, harga emas naik 15%, maka keuntungan kita peroleh berapa Bapak Ibu sekalian? 150%. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Makanya ketika saya tahu produk GAE ini, ya, tapi jangan bilang-bilang ya, terus saya pindahin semua tuh Bapak Ibu sekalian ya, gadai saya, cilem saya tuh mulai tuh secara bertahap saya pindahin semua ke yang jatuh-jatuh tempo gitu kan, terus saya pindahin semua ke QM gitu kan. Karena memang ya produk QM ini produk yang memang hari-hari saya lakukan gitu ya kan, yang saya kerjakan tapi dengan fitur yang bercanggih. Dan ini kita lihat nih gambarannya bagaimana dalam 41 hari untung 80%, ada yang untung 77%. Kenapa untungnya berbeda-beda? Karena kan harga emas tadi saya bilang tuh di QM itu kan berfluktuasinya itu hitungannya menit. Nah, tergantung tuh kapan kita belinya itulah. Kalau kita beli di harga paling rendah dijual harga paling tinggi, nah itu untung yang maksimal. Tapi kan nggak semua orang bisa seberuntung itu Bapak Ibu sekalian. Tapi di antara itu kita masih oke lah. Di bawah ini kita lihat nih masih ada yang untung 24% gitu ya kan. Ini dibandingin kita usaha Bapak Ibu sekalian, saya di perusahaan itu margin yang paling optimal lah, oke lah kira-kira yang itu setahun paling 20%, 25% net margin kita gitu kan. Itu dengan resiko modal yang besar, mikirin jalanin perusahaan, cari supplier, cari karyawan, sewa kantor, bayar ini, bayar itu, bayar THR. Wah, pusing kepala Bapak gitu kalian. Tapi kalau kita di QM luar biasa gitu. Dan QM ini bisa dipakai nih nanti kalau kita bisa paham tentang produknya, kita bisa marketnya bukan hanya personal tapi bisa corporate. Dan sekarang kan ketentuan yang baru, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Herman, kita bisa daftar atas nama perusahaan dan bahkan nama pribadi kita bisa di-upgrade atas nama perusahaan. Wah, luar biasa Bapak sekalian. Bagi teman-teman yang mau menggunakan produk-produk QM dan mau nanti lebih lanjut bagaimana QM ini bisa menghasilkan sesuatu buat kita yang sangat luar biasa, unlimited income dan unlimited margin gitu ya kan. Nah, dalamin terus ya, hubungi yang pengundangnya dan kita lihat bagaimana kesimpulan Bapak Ibu sekalian terhadap produk QM ini yang tadi sudah saya jelaskan ya kan. Apakah produknya bermata menguntungkan? Ya, pasti gitu kan. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Sangat dapat dipercaya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari itu bagaimana perusahaan itu terdaftar di Nasdaq, kemudian menjadi si brosur resmi Permin,
mensuplai emas di bank-bank terbesar di Malaysia, dan sekarang di Indonesia sudah mendapatkan izin gitu kan dari Bapepti. Sistemnya aman, nggak ada beban sistem, karena yang memberikan margin atau keuntungan itu bukan perusahaan tapi kenaikan harga emas. Kemudian ada potensi bisnis untuk sukses. Nah, yang hari ini baru ikut, baru mendengar gitu kan, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk segera bergabung, Bapak Ibu sekalian. Hubungi yang mengundang gitu kan. Kalau masih ada yang kurang jelas lagi, ya ikutin nih. Kita secara rutin ada kegiatan Zoom ini gitu kan. Kita lakukan secara rutin seminggu 4 kali gitu kan. Dan ini akan merubah kehidupan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian mau meluangkan waktu untuk mempelajari tentang produk QM, menjalankan dan melakukan tadi tuh GSA, GCA dan GAE. Insya Allah Bapak Ibu sekalian gitu kan. Saya sekitar tadi seperti saya 16 tahun di dunia finansial gitu kan. Ini produk bahasa saya sing ada lawan gitu. Sejauh ini tidak ada lawan. Saya sudah coba diskusi dengan circle saya di beberapa teman-teman yang punya aset manajemen gitu ya kan, yang punya aset manajemen, yang di agen asuransi, di perbankan gitu kan. Saya jelas tentang QM gitu kan. Semua responnya sangat positif dan bahkan bahasa saya ngejar saya gitu kan. Saya mau gabung dengan QM, saya mau gabung. Ini hari ini saya baru presentasi nih dengan salah satu CEO gitu kan, Chief Executive Officer di perusahaan aset manajemen gitu kan, langsung gabung Bapak Ibu sekalian. Saya jelasin tentang QM, udah saya gabung, luar biasa. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami produk-produk QM, kita belajar, sama-sama belajar, kita sudah sediakan sarana, dan kita bisa edukasi atau menjelaskan produk ini, QM ini secara utuh. Nah, bahasanya Bapak Ibu kan utuh, karena kenapa? Nah, kadang-kadang, wah baru mendengar sebentar, wah ini scam nih, wah ini money game nih, ini wah itu jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu kan memahami setengah-setengah sehingga tidak bisa menjawab tuh ketika ada orang, wah ini jangan-jangan money game nih, jangan-jangan ini scam gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian yang baru hadir hari ini, jangan sia-siakan kesempatan, langsung bergabung. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, perusahaan nggak menjanjikan keuntungan, tapi emasnya itulah yang menjanjikan keuntungan gitu kan, bukan perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Kenaikan harga emas, dan kita tahu, kalau tahu apa namanya kemarin prediksinya Robert Kiyosaki gitu kan, harga emas diperkirakan bisa sampai 5.000 US dollar per troy ounce Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Naik 2 kali lipat dari harga sekarang, 2 kali lipat lebih. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang bergabung dan mulai melakukan GSA, GCA, GAE gitu kan, insya Allah kita akan sama-sama makmur bersama dalam keberkahan. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang ingin bertanya, dibuka forumnya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ades. Iya, pertanyaan saya ada Ramali dari Padang. Udah boleh bertanya, Pak? Iya, silakan Pak Ramali. Ya. Iya, oke lah. Kenalkan saya Ramali dari Padang. Sampai sekarang nih saya masih on kan di Prudential, di asuransi lah, asuransi. Ah iya. Saya Udah dulu yang bikin udah asuransinya Pak, Unit Link tuh Pak. udah hampir 25 tahun lah gitu kan. Jadi Iya, gini, siap. kekuatan suatu perusahaan itu kan yang namanya di finance, di asuransi kan ada RBC namanya. Iya, risk Kalau based di bank capital. LPS namanya CAR, kan. CAR. Kalau di bank namanya CAR, Pak. Oh, Capital ya, Adequate Ratio. ya. Berarti yang mau saya tanyakan, kita kan bergerak juga di sini, malah kan jual beli emas, tahu orang uang gitu kan. Ya. Yang apa tadi, Bapepti tadi untuk menyamin Bapepti. Ya. Itu suatu lembaga penyamin. Kita sama dengan RBC tadi kalau di asuransi. Ya. Ada dana yang di RBC-nya berapa? Artinya semua nasabah nih, oke lah, yang si apa namanya nasabah, kalau di asuransi nasabah namanya. Ya, paham, Terjadi Pak. klaim hari itu sekaligus, itu Ya. RBC itu dana yang yang klaim itu sudah ada dijamin gitu, sudah ada pada RBC-nya. Jadi Ya, Pak. sini kan gini, tanya, apakah di Bapepti ini seperti itu juga? Ya. Saya tanyakan. Yang kedua, Ya.
Pak, satu-satu Yang- dulu deh Pak, saya jawabnya Pak. Ah, satu-satu, Pak. jadi satu Ya, dulu. satu langsung saya dulu. jawab dulu, Pak. Jadi ya, gini, oke. di RBC itu memang risk based capital itu perusahaan asuransi dia harus mencadangkan, ya kan, dana Ya. untuk bisa mengcover jika terjadi klaim. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Saya pernah di aktuaria Oke. juga. Itu Ya, sekitar ya, ya, 120%, gitu kan. Iya, Jadi ada iya. hitung-hitungan. Nanti RBC itu yang akan menjadi alat ukur kesehatan perusahaan asuransi, Pak. Ya, setuju Iya, ya. Gitu betul. kan? Oke. Betul. Nah, bedanya di sini, Pak. Peraturan Bapepti, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya, teman-teman sekalian. Itu, Pak, untuk bisa dapat izin sebagai pedagang emas digital, mereka harus setor 100 miliar, Pak, uang Siap, stay itu. siap. Bagus. Saya Ya itu kan? yang saya tanyakan. 100 miliar. betul. Iya. Kedua, dia harus setor 10 kilogram emas, Pak, di Brankas Antam, Pak. Gitu ya kan? Oh, iya, iya, Oke. iya. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus mencadangkan 100% emas fisiknya, Pak. Oh, Jadi iya, nggak perlu iya, hitung-hitungan iya. RBC atau Oh, KAR iya, lagi, iya, Pak. iya. Kalau Iya. di bank itu namanya fraksionarisme, Pak. Uang kita, kalau Pak Herman cerita tuh ya, itu uang kita itu berkali-kali diputar gitu, Pak, untuk dipinjemin ke orang, Pak. Sehingga ketika terjadi rush, itu yang paling ditakutin oleh bank adalah kita serentak ngambil uang, uangnya nggak ada, Pak. Karena uangnya dipinjam. Makanya ada LPS, Lembaga Penjamin Iya. Simpanan. Iya, Supaya iya, apa? Supaya terjadi rush, uang kita dan yang dijamin itu hanya 2 miliar, Pak. Dengan Betul, catatan, dengan betul. bunga deposito yang wajar. Ya, Iya, bukan yang ini. betul. Kalau di sini, Pak, 100%, Pak. Ya kan? Oh, oke, Itu oke, diaudit oleh Bapepti, ada Dewan Iya. Syariahnya juga, gitu ya kan. Iya. Artinya apa? Tingkat keamanan kita lebih aman mana, Pak, kalau dibandingkan? Silakan. Gitu, Pak. Iya. Ya, Nah, keamanan saya kasih kita gambaran gini, Pak. lebih aman lah kita. Nah, kayak gitu. Ya, saya kasih gambaran gini, Pak. Kita beli emas di perusahaan, di QM. Ya. Ya, Emasnya itu enggak disimpan oleh perusahaan loh, Pak. Disimpannya Ya. Brankas Antam di pihak Ya. ketiga. Dan pihak ketiga Antam ini adalah di luar Bapepti, Pak, gitu kan. Dia organisasi yang Ya. berbeda, gitu kan. Artinya Iya, apa? iya. Ada pihak ketiga lain lagi, emas kita disimpan oleh pihak ketiga, yang perusahaan dalam tanda petik nggak bisa menyentuh fisik emasnya gitu loh, bahasa saya gitu kan, Pak. Oh, Nggak bisa iya, iya. dipindah-pindahin lah gitu kan. Kemudian Iya, oleh iya. Bapepti ini kan akan diaudit juga, Pak. Jumlah Iya. yang transaksi kita ada. Kan transaksi kita kan terdaftar di JFX tuh, Pak. Transaksi kan akan tercatat tuh berapa sih total harusnya emas ada berapa kilo nih. Dan itu Iya. ada auditnya, ada audit syariahnya. Artinya ini secara risk management ini resikonya sangat rendah, Pak, gitu ya kan kalau bahasa saya kan, gitu. Kan saya Iya, pernah di iya, risk management juga, Pak. Makanya ketika saya tahu QM, ya Allah, Pak, saya bilang ini produknya dahsyat banget lah gitu loh. Iya. Kalau yang orang yang paham ya, saya bilang, wah, ini Iya, karena kita di lapangan inilah kekuatan kita kan. Kan banyak kenal di Iya. lapangan. Nah, iya. Iya, makanya kita perlu edukasi, Pak. Terus edukasi. Karena Betul. banyak saudara-saudara kita yang udah kena scam, Pak. Dari kripto lah, dari Iya. emas forex gitu ya. Iya, Saya ada, Pak, iya. teman itu dalam semalam 150 juta hangus hilang, Pak. Kena margin call. Gitu ya kan, nggak Nah, tahan tuh ketika. Karena kita di lapangan sering ketemu. Ini kemarin saya loss 200 juta kata. 100 juta katanya kan. Benar. Iya, Pak. Banyak, iya, Pak. iya. Miliar-miliaran ada, Disangka Pak. sama dengan itu kan itu. Oke. Kejawab ya, Pak, pertanyaannya, Pak. Yang Oke, kedua, Pak. siap. Yang kedua. Silakan. Nah, yang kedua kita punya manajemen fee kan 3,5%. Oke. Contoh, sekarang kita anggap kalau saya tahunya yang kecil-kecil lah 1 gram. Oke. 1 gram 1 juta kan gitu. Oke. Kita kena 3,5% dari manajemen fee-nya. Itu Tahun. dihitung harian kan gitu. Ya, betul. Kita dapat tambahan modal dari pihak Quantum 9 kalinya. kali. Ya, jadi Ya. artinya 3,5% itu dihitung dari 1 gram tadi atau tambah yang ke semua 10 gram Dari jadinya, 9 kalinya, Pak. Dari 9 kalinya, Pak. Yang dari 9 kali. Bukan dari yang 9 10. Tadi dari yang 9. 3,5%. Ini contoh. Nah, ini contoh nih kan. Kita sekarang anggap sekarang ini tentang GCA apa namanya? Apa? GAE. Oke. GAE 10 ya. GAE 10 ya. Ya, kasarnya lah kita masuk 1 unit 250 $50. Ya. Mungkin harganya mungkin 5 juta lah, lebih kurang gitu. Ya, betul. Karena kan ketika kita ikut 1 unit, kita harus bayar manajemen fee-nya, Pak, $78,75 itu. Nah, ini adalah 3,5% dari $2.250, Pak. Ya. Jadi manajemen fee-nya 3,5% dari $2.200. Uang kita kan $250, dipinjamkan lah, dikasih pinjaman nih oleh perusahaan kan $2.250. Nah, yang dikenakan fee ke kita itu adalah 3,5% dari $2.250.
Itu nilainya $78,75 yang dihitung secara harian. Kita Ya. kira-kira gitu Pak Oke, Rahman. satu ya. Oke, itu tambahnya lagi. Oke. Kalau seandainya sekarang nih, anggap kita harga emas sama nih. Sama Oke. kan? Hmm. Kita mau GAE itu mau kita GCA kan. Ya kan? GAE nggak bisa di GCA-in Pak, dijual Pak. Jual. GAE Jual itu langsung. dijual Pak, di terminate istilahnya, kita langsung jual. Terminate. Oke, terminate. Kalau seandainya harga emas sama, kerugian kita itu yang pertama dari berapa persen tadi? 3%. Spread 3%. Ya. 3%. Tambah manajemen fee 3,5% dihitung harian. Secara personal, ya betul. Secara personal. Yang ditambah tadi 9 kali digandakan 9 kali tadi. Itu sudah dibebankan ke yang punya kita enggak? Ke yang kita beli itu. Jadi gini Pak, untuk menjual emas itu Pak, kan kita jangan di harga yang kita lebih rendah dari harga atau harga sama. Ini ada dong seperti itu. Nah, kalau ya udah, kalau memang butuh banget, mungkin bisa jadi karena darurat ya Pak, karena darurat. Ya, maka resiko kita, karena darurat. Kita hitung kerugian kita nih, dan kita sudah ambil risiko berapa kerugian kita per saat itu. Anggaplah seminggu harga emas sama dengan harga sama dulu. Berapa kira-kira kerugian kita itu? Kerugian kita itu dari mana? Pertama, itu kan spread harga 3% tadi Pak, ya kan? 3% tadi tuh. Kalau harga emas 1 juta berarti kan kita 3%-nya 30.000 Pak. 30.000, 30.000. Yang kedua? Yang kedua kita kan dari biaya yang kita keluarin tadi Pak, $78,75 tadi ya kan? Nah itu dihitung Pak, berapa hari yang kita pakai Pak? Ya oke lah, anggap 10 hari lah. 10 hari. Nah, kalau 1 hari $0,22, maka 10 hari kira-kira $2,2 aja Pak kita. Coba rupiahkan berapa kira-kira tuh Pak? Lebih kurang ada 10.000. Kalau $2,2 itu kira-kira 33.000 Pak, 35.000 lah. Oke, berarti udah 60.000 dah. 65.000 Pak, iya. Ya. Kalau dengan harga sama, kita jual langsung, rugi kita lebih kurang 100.000 mungkin enggak? Lebih kurang. Ya 65.000 tadi tergantung jumlah harinya Pak. Kan kalau spread kan udah pasti itu 30.000. Lalu dari $78 tadi itu kan itu kan setahun Pak. Nah udah berapa lama tuh kita pakai pinjamannya itu? Nah itulah ya kan yang akan dihitung sebagai biaya. Kemarin saya kali-kali kan yang 3,5% itu, yang manajemen itu dibebankan ke yang kita beli itu. Jadi uang kita itu habis kalau kita ngambil satu minggu kita perlu uang. Kan ini baru rugi kita paling-paling 1 juta kemarin saya hitung. Nah, jadi lebih kurang 100.000 cuma ya. Iya. Kecil Pak. Bayangin kalau tadi Pak yang saya cerita cicilan Pak gitu kan. Ya. 10% setahun. Iya. Ya kan. Kemudian spreadnya itu udah kalau kita beli di Antam atau teman-teman udah 11% Pak. Ya kan? Iya, oke. Lebih untung mana Pak? Oke. Pak. Boleh saya saya sangka tadi saya hitung secara manual hampir 1,5 juta kita rugi atau 1 juta kita rugi. Tapi kita ambil risiko karena udah tahu kan. Tapi kita kemarin itu jelas ya Pak. mau mencoba kan. Iya. Oke. Boleh tanya Pak? Ya silakan. Dengan siapa nih Pak? Bagus Pak. Pak Bagus. Ya Pak Bagus gimana Pak? Jadi gini, kemarin saya dapat informasi dari ibu-ibu ya. Jadi dia yang model apa ya? GCA gitu Pak ya. Tapi dia Pak Agus baru pertama ikut atau memang udah member di baru pertama tapi udah dikasih tahu. Kemarin ini loh. Jadi dia naruh katakanlah mungkin katakanlah 10 juta ya. 5 juta nggak ya? Ini apa nih Pak? Yang produk apa? GAE atau GSA GCA? Yang di terminate tadi apa namanya? GAE. GAE. Nah, GAE dia beli 5 juta, kemudian dalam waktu mungkin 6 bulan. Ya, 1 unit kira-kira 6 bulan itu dapat untungnya marginnya itu kira-kira 50% dari itu ya. Nah, 50%. Tapi saya lihat di harga emasnya, pergerakan dari hari pertama dia ambil sampai hari terakhir dia terminate itu cuma 10%. Ya. Nah, itu sebenarnya dari mana sih uang yang dimiliki oleh Quantum untuk membayar yang padahal naiknya cuma 10%, kok bisa bayar 50% itu dari mana gitu? Ya.
Tadi kan sudah jelasin Pak, yang bayar itu bukan QM Pak, tapi dari harga emasnya itu, ya kan? Dijual harga emasnya. Harga emasnya kan cuma naik 10%, Pak. Ya kan kita nah, oke, nih saya kasih penjelasan tadi ya Pak. Oke. Nih ya, kan 1 unit $250. Ya. $250. Kita dipinjamkan Pak $2.250. Ya. Jadi kita punya 10 unit Pak, yang tadinya 1 unit jadi 10 unit. Nah, itulah yang membuat untungnya itu bisa berkali lipat, Pak, karena kita punya pinjaman. Dan yang kita kembali, itu akadnya ada gimana ya akad pinjaman? Nah, itu ada Pak, itu secara syariah udah ada Pak. Jadi setiap kita GA itu ada akad akad wakala, ada akad waet gitu ya kan, ada akad murabahah gitu. Nanti setiap itu insya Allah Pak, ini secara syariahnya sudah comply ya. Makanya saya mau ikut juga karena saya lihat tuh ada dewan-dewan syariah para dokter gitu kan. Saya udah percayalah, ada tawaf. Tadi kan udah dijelaskan Pak Ari kan, ada rakabah, ada tawafuk, ada isro consulting. Wah, udah deh Pak. Itu maksudnya ilmunya udah ya kelas internasional Pak. Kalau bahasa saya kan gitu. Dan ini kan auditnya bukan hanya di Indonesia aja Pak, kan ada di beberapa negara kan. Jadi memang ini sudah secara syariah, kalau menurut saya secara pribadi udah nggak ada masalah Pak, gitu ya kan, gitu loh, aman Pak, gitu ya. Tapi kan? Ada resiko ini nggak kan dipinjami kan 10 kali lipat dipinjamkan, dia berarti yang QE tadi apa? Dia mau modal dulu, bukan apa namanya? Perusahaannya modal dulu 10 kali lipat apa yang kita taruh ya? Ya jadi gini, sama seperti tadi Pak, kan namanya bank ya. Kan dia salah satu bisnisnya adalah dia meminjamkan dana, nah ini untuk beli emas, ya kan Pak. Nanti uangnya itu kan dipakai, kita kan bentuknya kan emas Pak. Kita hutangnya ke perusahaan kan dalam bentuk dolar tuh Pak, gitu ya kan. Nah, ketika emasnya kita jual, tadi gambarnya itu Pak, kan tadi saya cerita tuh ya, saya coba urut sedikit ya. Kita punya uang $250, ya Pak, ditambahin oleh perusahaan $2.250. Jadi uang kita punya $2.500 nih Pak. Kita beliin emas, ya. Kita beliin emas. Harga emas $50 Pak, gitu kan. Nah, karena harga emas $50, maka kita punya emas jadi berapa Pak? 50 gram kan Pak, gitu loh. Kalau hanya uang kita tadi $250 Pak, harga emas $50, maka kita hanya punya berapa gram Pak? 5 gram aja Pak. Setuju nggak? Tapi karena kita dapat pinjaman dari perusahaan itu $2.250, kita gabungin dengan uang kita, maka emas kita jadi berapa? 50 gram. Setuju ya Pak? Ya. Nah, oke. Harga emas naik nih Pak. Tadi 10%, jadi $55. Ya, harga emasnya naik 10%, $55. Maka stok emas kita kan ada $50, 50 gram nih Pak. Setuju ya? Emas kita ada 50 gram ya. Kita jual Pak emas kita di harga $55 per gram. Jadi uang cash kita jadi berapa Pak? $2.750 Pak. Setuju ya? 55 dikali 50, $2.750. Nah, kan kita punya hutang Pak, $2.250. Setuju ya? Tadi yang pinjaman ya? Betul. Kita kembaliin Pak uangnya, $2.250. Ya kan? $2.750 dikurangi $2.250, jadi berapa Pak? $500 Pak. Setuju gak Pak? Ya. Setuju ya? 2750 dikurangi 2250. Nah, inilah uang cash kita, Pak. Modal kita tadi berapa, Pak? $250 kan? Iya, betul. Uang kita ada 500, berarti margin kita berapa, Pak? $250 kan? Iya. 80. Jadi 100%, Pak. Karena kenapa jadi 100%? Karena tadi ada pinjaman tadi, Pak. Itu yang melipat gandakan. Makanya disebut GAE, Gold Asset Enhanced. Melipat gandakan emas kita, Pak. Iya. Kebayang nggak, Pak? Jelas nggak, Pak? Kebayang. Tapi gini, kenapa berani banget untuk naruh pinjamin kita 10 kali, 5 kali lipat? Kan langsung lagi ya, Kan sama aja kayak bank tadi, Pak. Kalau bank kan tadi kasih pinjaman juga. Nah, bedanya di QM, Pak. Kan QM punya tambang emas, Pak. Emasnya dari QM. Dia punya dana juga karena dia sebagai bank bulion, dia punya dana juga untuk meminjamkan ke kita, Pak. Kira-kira gitu. Ya, masalah Kalau yang aspek syariah tadi ada di mana yang bisa kita pelajari ya? Bisa tadi di slide-nya nanti silakan dengan yang mengundang Pak, nanti di itu Pak ada udah kompleks secara syariah kita Pak. Nanti sekarang kalau di Indonesia berarti tinggal ke DSN nih Pak. Kalau Pepsi sudah keluar, kita tinggal ke DSN nih langkah berikutnya untuk secara lokal di Indonesia akan keluar. Gitu Pak. Ya, insya Allah Pak, nggak akan lama lagi lah, karena kan secara internasional kita udah kompleks secara syariah, ini tinggal masalah administrasi aja di Indonesia. Gitu, ya, untuk DSN, karena gini, biasanya DSN kita itu lebih apa namanya,
ya lebih ketat dibanding Malaysia, dibanding Ya. apalagi Kan saya tadi Australia. cerita Pak, yang cicil emas aja yang di BSI sudah dapat tuh izinnya Pak. Cicil emas kan kita mirip-mirip dengan cicil emas Pak. Ya beda lah, masa sih beda karena pasti dia mengambil risiko. Jadi quantum goalnya itu mengambil risiko yang sangat besar karena tanpa jaminan dia memberikan pinjaman gitu ya. Kan emasnya disimpan di IKM Pak. Kan tetap ada jaminan Mas. Iya, tapi kan Kan dia uangnya memberikan ada di sistem. Iya, ya. Tapi kan berarti kan dia punya modal besar, kemudian juga ya. Betul. Nah, justru itu Pak. Makanya saya bilang ini produknya unik Pak, hanya ada di KM Pak, karena KM punya kekuatan finansial. Kenapa pertanyaan saya kan gini, teman-teman suka nanya sama saya gitu. Kenapa Indonesia nggak bikin gitu kan? Saya bilang ya bikin aja kan. Kemarin kan Pak Erlangga sama Pak Jokowi udah bilang tuh kita akan bikin bank bulion, tapi sampai sekarang belum jadi juga Pak gitu. Karena apa? Itu prosesnya nggak mudah Pak untuk jadi bank bulion gitu ya kan Pak. Perlu modal, perlu ini segala macam gitu kan. Kalau ada di Indonesia gitu kan, dan belum tentu juga bisa sanggup seperti KM Pak gitu kan. Makanya saya bilang KM ini udah 12 tahun. Sudah memang Dato ini kan Dato Lim ini kan udah luar biasa Pak, bermain emas sudah 20-an tahun gitu ya kan. Dan apa yang beliau lakukan itu saya paham gitu kan, karena saya trading emas juga gitu kan, saya paham. Oh iya. Makanya wajar ketika saya lihat produk ini orang bilang ini too good to be true, terlalu bagus. Iya, cuman selalu saya kembali lagi, saya selalu ketika tadi saya diskusi dengan teman, oke, too good to be true. Saya tanya, resikonya di mana? Coba tunjukin kepada saya resikonya di mana. Nggak ada, Pak. Sampai sejauh ini, Pak. Saya diskusi dengan teman-teman circle saya gitu kan. Orang keuangan, orang asuransi, orang pajak, orang KAP gitu kan. Saya selalu tanya, coba, ini saya jelasin seperti hari ini. Saya jelasin tuh, Pak, tentang produk, tentang perusahaan itu kan. Saya tanya balik ke mereka. Coba cari resikonya di mana yang belum ada mitigasinya. Kan saya di risk management juga nih, Pak. Gitu kan. Saya tanya, Pak. Sampai sejauh ini, Pak, belum ada yang bisa nunjukin tuh, Pak. Sejauh ini ya. Malah saya butuh bantuan, malah saya sosialisasi ini kemana-mana Pak, gitu kan. Saya tanya, coba risikonya ada di mana, gitu kan, yang belum ada mitigasinya ya. Kalau sistemnya dihack gimana? Lah kan kita punya sertifikat tuh yang bisa kita print dan juga kita simpan gitu ya kan, seperti itu. Bahkan kemarin ada kejadian tuh saya dengan cerita Kak Kacan gitu kan. Ada orang udah lama ikut KM gitu kan, dia lupa passwordnya udah segala macamnya lupa, nggak tahu gitu kan. Tinggal datang ke kantor bawa KTP bisa cair tuh Pak dananya Pak. Benar ya, Kak Kacan hadir nggak Pak hari ini? Saya bilang luar biasa gitu kan. Dengan nunjukin KTP-nya aja Pak. Kemarin Kak Kacan cerita tuh, orang udah ikut KM beli emas sekian banyak gitu ya kan, lupa tuh semua, lalu nggak pernah diutak-atik lagi ketika ketemu sama Kak Kacan gitu kan. Dikasih tahu, datang ke kantor, nunjukin KTP, cair tuh Pak uangnya Pak, gitu loh Pak. Artinya apa? Ya ini perusahaan serius Pak gitu loh. Dan saya ngelihat KM ini akan besar karena dia kan akan ekspansi ke 60 negara, saat ini ada di 8 negara Pak gitu kan. Dan ini luar biasa. Dan tadi mungkin udah dijelasin juga bagaimana KM sekarang sudah membeli tambang-tambang emas Pak di Basra Gold gitu kan. Kemudian ada lagi nanti akan diumumkan. Dan itu diumumkannya di Bloomberg dan di Yahoo Finance Pak gitu kan. Itu media online yang terpercaya lah gitu bagi saya gitu. Kira-kira gitu Pak. Menjawab nggak Pak penjelasan saya Pak? Oke, ya masih agak ngamang, tapi nanti kalau sudah ada lihat fatwa-fatwanya mungkin bisa coba lihat. Dan ini ya, Pak, soal audit bahwa memang benar-benar ada Pak. 10 kilo. Kalau misalkan, halo, Bapak gitu ya? Kalau misalkan mau ngeliat akad-akadnya Pak, itu yang mengundang Bapak kan dia udah beli GAE, udah beli GSA. Nah itu bisa di print tuh Pak. Jadi setiap kita transaksi langsung dilampirkan akad-akadnya semua Pak. Gitu loh Pak. Nah itu dengan yang mengundang Bapak bisa, atau otomatis kan beliau kan udah beli produknya nih Pak. Nah masuk ke akunnya bilang aja minta akad-akad yang ada tuh Pak, akad master agreement-nya semua ada yang secara syariahnya Pak. Oke. Ya sebentar lagi Pak. Nanti boleh jalannya lagi ya kalau itu ya. Boleh Pak, silakan. Pokoknya kan kita ada Zoom terus nih Pak. Justru itu Pak, dengan Zoom ini kita mengedukasi bagaimana kita menyelamatkan Pak aset masyarakat dari inflasi. Kan kebayang Pak. Saya dulu waktu kuliah Pak, harga makan nasi goreng tuh di dekat Tol Lamongan itu masih 1.250 perak Pak, satu porsi Pak. Sekarang nasi goreng paling murah berapa? 20.000 kali ya. Ya kan? Gitu. 20 kali lipat. Ya, lalu saya Pak, waktu nikah saya ingat banget tuh Pak. Nikah itu saya beli emas buat cincin kawin, emas 22 gram itu 22 karat itu 85.000 Pak. Kalau 24 karat kira-kira 100.000 Pak. Tahun 2003 saya nikah tuh. Sekarang harga emas berapa Pak? Udah 1.200.000 Pak.
berapa kali lipat tuh? 12 kali lipat Pak, 1.200%. Itu berarti berapa? 20 tahun yang lalu ya, 21 tahun yang lalu. Gitu kan. Kebayangan Pak, kalau kita kemarin Pak Herman pernah ini tuh nyampaikan tuh bagaimana seseorang punya uang yang tadinya uang itu bisa beli untuk tanah 100 hektar, ketika ditabung kemudian didiemin itu kan dalam sekian tahun itu kan uangnya hanya cukup untuk beli motor doang gitu ya kalau nggak salah Pak Herman ya gitu kan. Tapi kalau ditabung emas itu kan uang tadi itu Pak, wah kan kebayang Pak gitu loh. Kalau saya misalnya tahun 2003 lah gitu, saya punya uang 1 miliar gitu kan, saya beliin emas di harga 100.000, saya punya berapa tuh Pak? 100 kilo ya, berapa tuh kalau misalkan itu tuh 10 kilo gitu kan. Saya punya emas 10 kilo Pak. Kalau sekarang Pak harga emas udah 1.200.000 Pak. Nilai emas saya berapa Pak? 10 kilo dikali 12 kali lipat 120 miliar Pak. Gitu kan. Benar ya? Apa 12 miliar? 12 miliar Pak, 12 kali lipat gitu kan. Gitu Pak. Gitu. Makanya kenapa pentingnya kita menabung emas Pak, gitu kan. Dan ini sekarang dengan adanya teknologi Pak, dengan teknologi digital ini udah suatu keniscayaan sebagai ya tadi saya kasih gambaran Pak bagaimana kalau kita secara fisik emasnya kita bawa ke toko emas disimpan gitu kan. Nah, sekarang kita dengan adanya fasilitas emas digital gitu kan, yang saldo digital dicatatnya tapi fisiknya 100% dicadangkan di berangkas antam Pak, itu aman Pak, insya Allah gitu kan. Kita punya catatan saldo Pak, gambarnya sama seperti dulu belum ada bank Pak, belum ada mobile banking, belum ada internet banking Pak. Kalau sekarang saya trading jagung contohnya Pak, saya datang ke Lampung, belum ada internet banking nih Pak, saya bawa uang kan Pak, saya ngambil uang ke bank 100 juta misalkan, saya bawa ke Lampung tuh Pak uang gitu ya kan. Saya beli jagung nih Pak ke petani, saya bayar cash ke jagung petani gitu kan. Saat jagung saya kirim ke pabrik gitu kan. Dari pabrik saya dibayar, terima cash lagi Pak. Nah, itu kan resiko tuh Pak. Saya bawa uang cash sama kayak kita. Emas juga seperti itu kalau kita sebagai trading emas. Bayangkan Pak di QM kita bisa trading emas jadi sebagai trader emas fisik yang dicatat secara digital dengan stok unlimited Pak gitu ya kan. Kalau Bapak buka toko emas sendiri. Nah, saya tadi cerita tuh. Ketika saya jadi agen di salah satu emas digital juga, itu saya butuh modal Pak. Kira-kira waktu itu harga dinar 1.100.000 per dinar. Saya harus beli 100 dinar Pak untuk jadi agen. Kira-kira berapa Pak? 110 juta di tahun 2010 Pak. Harga emas itu masih berapa? 400 ribuan lah kalau nggak salah. Itu kira-kira saya butuh modal 400 jutaan lah untuk bisa agen. Dan itu pun Pak, komisi saya atau potongan atau itunya hanya 2% Pak. Kebayangin di QM, Bapak nggak perlu modal banyak-banyak. Kalau untuk jadi introducer atau nanti itu hanya sekitar 5 juta Pak, beli 1 unit GAE, Bapak udah bisa dapat komisi yang angkanya lumayan Pak, gitu kan. Nggak perlu modal seperti yang sebelum-sebelumnya tuh Pak, gitu. Makanya ketika saya ketemu QM, saya bilang, ini dahsyat, ini luar biasa. Dan saya punya punya misi ini harus saya sampaikan ke sebanyak orang untuk menyelamatkan aset mereka dari inflasi dan juga bisa meningkatkan kemakmuran mereka Pak, kesejahteraan mereka. Karena tadi di GSA ini Pak kan tadi dijelaskan juga mungkin di awal ya, hanya dengan Rp30.000 Pak, masyarakat, tukang ojek, mbok-mbok jamu, pemulung, pedagang asongan, sebut siapapun punya uang 30.000 bisa ditukar dengan emas dan itu tidak ada potongan biaya apapun Pak. Uang itu disimpan di QM gitu kan, jadi dalam bentuk gramasi emas, disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada potongan, malah meningkat nilainya Pak. Bayangin kalau misalkan uang itu. Saya cukup ya, siapa tahu ada Bu Dewi itu mau nanya lagi. Oh ya, silakan Bu Saputri. Kita sampai jam berapa nih Pak? Kita kan maghrib jam 6 kali ya. Sampai jam 7.45 15.45 Pak, 17.45 Pak. Satu Pak ya. Oke lagi. Silakan Bu Dewi, silakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Kita sampai sekitar 4 menit lagi sebelum kita berbuka puasa. Monggo yang mau tanya lagi. Ada yang mau nanya? Kebetulan di kolom chat nggak ada pertanyaan, jadi boleh open mic. Ya, silakan itu Bu Dewi Saputri angkat tangan. Bu Dewi mana Bu Dewi yang resen? Jangan-jangan sudah keluar Bu Dewi ini. Keluar ya. Mau buka bentar lagi. Ya, apalagi yang di daerah Indonesia Timur, ya. Udah pada buka. Ya. Mungkin kalau yang di Pulau Jawa, di Jawa Timur udah menjelang buka nih. Kalau yang di Padang agak terakhir nih, masalah agak di ujung dia. Iya. Jangan terakhir Pak. Padang jangan terakhir Pak, segera Pak.
Enggak, maksudnya buka puasanya terakhir Pak dibandingin Oh, kita nggak gitu. tahu. Tadi buka kantornya, Oh, jangan. buka agensinya. Ada rencana di Padang buka agensi Pak waktu dekat Pak. Insya Allah Pak, malah leader kita malah orang Padang tuh Pak. Ya, Pak Herman kan orang Padang, Pak Malik Iya. Rahman kan orang Padang. Saya kan grup dia Ya. juga dulu. Oh iya, insya Allah. Nanti pokoknya Sekarang kalau cepatnya berkunjung. Pak di Padang Pak, kita kuningkan Padang nih Pak, kita emaskan nanti Padang nih. Siap, insya Allah. Karena Medan Amin, sudah, nanti tinggal merembet ke Padang ya Pak. Oke, amin. Amin Pak. Mana masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan saya close karena sudah menjelang berbuka. Ya. Oh iya. Sedikit aja Pak, sedikit aja. Boleh. Kita dapat subsidi nih atau tambahan dana 9 kali lipat lah dari metal kuantum metal kan 9 kali lipat dari itu. Kita masuk GAE kan. Halo? Ya, betul silakan, Pak. Kan kita dapat tambahan dana 9 kali lipat, ya kan? Jadi itu artinya dalam setahun itu kita kenaikan emas mungkin 10% atau lebih, berarti kita hitungnya mungkin sudah 100% dari uang kita gitu kan, dari emas kita. Nah, keuntungan. Ya Pak ya, lebih Ya. kurang. Dari mana Pak yang keuntungan dari pihak bank kuantum yang mendanai 9 kali lipat tadi tambahan dana itu, apa keuntungan untuk dia Pak? Keuntungan. Ya, keuntungannya Pak tadi saya jelasin. Di spread Pak, ketika kita beli, kita dari harga spot, perusahaan itu sudah ngambil untung 3% Pak. Namanya spread gitu kan, spread 3%. Betul. Yang kedua, dari manajemen fee tadi Pak, 3,5% dari yang 9 kalinya Pak. Kan kita dipinjamkan kan $2.250 ya Pak. Perusahaan ngambil 3,5% ya kira-kira $78,75. Nah, itulah Pak. Dari perusahaan Pak. Iya betul. Dari situ, Pak. Bukan dari modal kita aja ya. Bukan Pak. Tapi dari yang dipinjamkan itu dia kenakan casnya Pak. Gitu. Iya betul. Dah paham itu. Paham ya Pak? Ya, gitu. Apabila kita ngambil cepat itulah rugi kita. Karena kita yang diambil 3,5% dari tambah modal itu dipotong ke modal kita kan itu kalau kita ngambil cepat. Enggak Pak, kan kita bayar jadi modal itu kan yang $210, lalu kan kita ada biaya Pak dibayar di muka Pak, $78,70 Pak. Jadi untuk ikut GAE kita ada 2 komponen nih Pak, komponen modal ya kan 1 unit itu $210, ada komponen biaya Pak 3,5% yang tadi dari 2.250. Nah, yang biaya ini dihitungnya harian. Ya kan? Berapa hari kita pakai, nah itu yang akan dikenakan. Sehingga ketika kita melakukan penjualan emas atau LM kita sebelum 1 tahun, maka akan ada refund Pak. Biaya akan dikembalikan kepada kita. Gitu Iya Pak. betul. Gitu, itu hitungnya dari yang 100% tuh Pak, yang satu unit tambah 9 unit dihitung dari itu 3,5%-nya Pak ya? Enggak, 3,5% dari 9 unit aja Pak, bukan dari 1 ditambah 9, tapi dari 9 kalinya aja Pak. Dari 9 unit 3,5%. Yang punya kita enggak, dari dia aja. Enggak, kan itu kan uang kita Pak. Kita nggak pinjam, itu kan uang pribadi kita. Yang dikenakan biaya itu dari 9 unitnya itu Pak. Uang yang dipinjamnya itu, kalau kita contohnya terminate kan, tentu dibebankan ke uang kita yang di terminate dia enggak? Kita mengembalikan tuh Pak yang $2.250 itu, yang 9 kalinya, betul. Kalau itu betul. Iya. Oh, jadilah lebihlah 100 kalau mungkin satu unit kita ambil, kalau mungkin uang nilai emas sama, saya hitung tadi kan 100.000 lebih kurang. Ini mungkin lebih ya, mungkin 100.000 lah gitu. Iya. Maka nanti kita per harinya itu biayanya $0,22 Pak, tergantung kursnya berapa nanti kan. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sudah cukup ya karena kita mau buka bentar lagi Pak Ari. Puasa. Nanti insya Allah kita akan ada Zoom lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi tetap rutin, tapi jamnya Mbak Dasar sekitar jam 4. Jadi karena memang kenapa tidak malam, karena malam kita harus tarawih. Oke, kayaknya terima kasih. Juga tadi ada pertanyaan dari Bu Retno. Mungkin saya bisa jawab. Bu Retno nanti bisa ditanyakan ke pengundangnya Bu Retno. Ya, intinya seperti apa, baru mulai seperti apa. Tadi Pak Ades, Kang Ades juga sudah menyatakan bahwa bisa dimulai dari 30.000 saja. Insya Allah kita bisa mulai beli emas di Internet.
Kayaknya terima Siap. kasih semuanya Bapak Ibu. Saya tutup dulu Oke. Zoom hari ini, siang ini. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Oke, Terima makasih kasih. semua. Terima kasih Pak Sampai jumpa Herman. lagi. Bapak Ibu semua, sampai ketemu Makasih, lagi. Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.